Nah, itu yang saya tunggu. Apa itu? Apa artinya alif lam mim? Gimana saudaraku? ABC. ABC. Bukan begitu bahasanya. Coba ulang. Apa artinya alif lam mim? Enggak ada lamin, enggak ada. Si Lamin udah tidur. Hah? Si Lamin udah tidur. Enggak bisa dijawab, kok salah ngomong. Kok salah ngomong? Ya ABC apa artinya? Huruf A, huruf B, huruf C apa artinya? Apa artinya alif lam mim? Enggak ada arti, ya enggak ada artinya lah, bodoh kali kau ini. ABC apa artinya? Kan berarti semua muslim nggak bisa jawab itu ya? Ya, Pertanyaan coba. itu. Iya, huruf A apa artinya huruf A? Tolong jelaskan kepada saya gitu lah. Saya kan Loh, nggak apa paham. yang mau dijelaskan kalau nggak ada artinya? Udah ku jawab nggak ada artinya, gimana sih? Artinya alif lam mim. Nggak ada arti. Ada ayat yang diturunkan, kok tidak tahu artinya? Huruf A apa artinya huruf A? Ya A, ya A. Ya artinya apa? A. Ya alif ya alif. Itu kan bahasa Arab. Nah iya, itu kan huruf. Bodohnya kau ini. Itu kan bahasa Arab. Alif ya alif. Lam ya lam. Mim ya mim. Kalau otaknya saya nggak ada artinya, nggak ada yang tahu. Cuman Allah yang tahu. Bukan ini. Ini bangsa bukan berkata sama ini. Sama Manu 01 ini. Ya sudah, kenapa kalau yang jawab sama aja Kau tak udah beda. bertanya. Kau kan udah bertanya. Itu huruf hanya Allah yang tahu artinya gitu. Kalau udah begitu kan kamu harus legowo, udah dijawab. Iyalah. Kau ini nyari masalah apa nyari beras? Kalau nyari beras saya kasih. Atau butuh kunci dongkrak? Mau kunci dongkrak? Apa kurang jelas? Kan aku tanya apa arti alif? Nggak tahu artinya, nggak tahu. Nggak tahu kami, cuman Allah yang tahu itu huruf itu. Oh, cuma Allah yang tahu. Berarti Allah ini sedang berprank kepada Muhammad, begitu? Itu orang tuamu itu yang diprank. Karena ada ayat yang tidak tahu diartikan. Yang di prank itu kau sama keluargamu di prank Karena ada ayat yang Yesus. tidak bisa dipahami gitu. Yang kau yang kena prank di prank Yesus kau itu. Ya nih si John ini murid saya nih, bagus ini orangnya nih. Sejauh. Terusin man. Oke. Saudaraku John. Monitor. Oh, Monitor. Iya. halo, selamat malam. Selamat malam. Baru menyimak saudaraku? Atau dari tadi? Kusimak dari tadi tentang pedang itu. Oh iya. Itu kita lanjutkan. Iya, boleh kita lanjutkan. Kira-kira menurutmu pedang itu apa yang dimaksudkan yang disampaikan oleh Yesus? Oke. Tapi jangan dipotong ya. Iya. Silakan Oke. saudara. Lukas 22 ayat 36. Jawab mereka. Jawab mereka. Suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang punya pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Pedang dalam hal ini saya sependapat dengan pembicara yang tadi bahwa ini adalah simbol. Tunggu dulu, jangan dulu potong. Nah, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. 38 kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya sudah cukup. Nah, sekarang apa makna daripada kalimat pedang di sini? Kalimat pedang di sini kalimat pedang di sini adalah, sebentar ya, saya bawa, kalimat pedang di sini adalah Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17 sampai 18. Efesus 6 ayat 17 sampai 18. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah dalam setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dalam permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, mereka memahami bahwa pedang itu adalah pedang dalam arti pedang senjata. Padahal Tuhan mengatakan itu maksudnya doa. Dari mana saya tahu itu? Kita baca selanjutnya. Lukas 22 itu di ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikut dia.
Ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, saya potong biar jangan terlalu panjang, terlalu lama. Nanti bosan kita. Lanjut ke 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dan ciuman?" Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Karena mereka punya pedang 2 tadi. Ayat 50. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ayat 51. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Ayat 52. Maka kata Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan. Nah, keterangan ini diperkuat oleh sebentar ya, Matius 26 ayat 52 sampai 54. Sama ini peristiwanya ini. Cuma dalam sudut pandang berbeda. Sama-sama di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 52 sampai 54. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Apa artinya? Pedang dalam maksud Yesus adalah kamu berdoa. Tetapi murid-murid itu menganggap pedang itu adalah senjata. Jadi di sini kata Yesus, kalau kamu main pedang, di Matius 26 ayat 52, maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Tetapi barang siapa menggunakan doa akan diselamatkan oleh doa." Itu maksudnya. Jadi kita pun harus begitu, saudara. Jadi jangan kita menyalah tafsirkan Alkitab. Oke. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke. Saya tidak potong ya, saudara. Berarti kau anggap bahwa pedang itu adalah doa. Iya. Oke. Inilah beda-beda ya. Tadi saya yang satu katanya perumpamaan, yang satu beda lagi. Itu adalah memang pedang sungguhan. Mana yang benar ini? Begini, saudaraku. Di sini, sebab aku berkata kepadamu bahwa aku berkata kepadamu, kitab suci ini harus digenapi. Ia akan terhitung di antara pemberontak sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Iya. Kata orang nih yang berbicara sama dia, muridnya. Iya. Apa itu? Tuhan, ini 2 pedang. Dia menunjukkan, ini 2 pedang. Anggaplah ini pedang. Iya. Kalau hanya doa, kenapa Yesus menjawab, sudah cukup? Oke. Kadang-kadang. Sabar. Silakan. Ketika dia menunjukkan ini 2 pedang, ya, ketika dia menunjukkan ini 2 pedang, murid-muridnya, pada saat itu, apakah Yesus melihat pedang itu secara langsung atau tidak? Iya. Oh, berarti Yesus mengetahui yang ditunjukkan kepada dia adalah pedang. Iya. Kenapa dia mengatakan sudah cukup kalau hanya doa? Oh, begini. Bagus. Oke, sabar. Saya belum selesai. Kau panjang kali tadi. Ya. Jadi saya lanjutkan, saudaraku lah. Ya. Di sini yang 39 tadi, ketika Yesus berkata dari sini ya, ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestilah kami menyerang. Ada kata serang di sini, saudara. Menyerang itu adalah action. Iya. Kegiatannya. Iya. Ya, dengarkan baik-baik. Iya. Ya. Mana itu tadi? 22 ayat 49. Iya, sabar saudaraku. Ya, melihat terjadi mestilah kami menyerang mereka dengan ya pedang. Ini kan pertanyaan.
Iya, iya, iya. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam Iya. besar sehingga putus telinganya kanannya. Berarti pedang sungguhan. Karena Iya, betul. memutuskan. Iya, memang pedang sungguhan. Sabar, Iya. sabar dulu saudara. Membuktikan bahwa pedang itu yang disetujui oleh Yesus di awal ayat sebelumnya, yang ketika dia berkata sudah cukup, membuktikan itu adalah pedang sungguhan, bukan doa. Iya, iya. Buktinya iya. apa? Pedang. Tertebaslah telinga tersebut, benda padat. Iya. Tetapi Yesus berkata setelah itu, sudahlah itu, lalu menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Iya. Berarti Yesus ketika murid-murid ketika ditebas tuh telinga orang tersebut di hadapan Yesus, Yesus membiarkan penebasan itu. Harusnya kalau hanya doa, dia mengatakan jangan doakan Iya, dia. bagus. Iya, iya, sudah. Iya Saya kan? bisa jawab? Saya jawab? Nah, berarti di sini dengar, pedang yang dimaksudkan dari ayat di atas itu bukan doa, tetapi pedang adalah alat benda padat. Nih pedang, saya tunjukkan. Ini pedang. Kau bilang sudah cukup. Iya, iya. Kau melihat, Yesus melihat. Ngarang Iya. kau. Iya, Silakan. sudah. Saya jawab sekarang ya. Ya. Mengapa Yesus mengatakan dua pedang itu sudah cukup? Karena satu pedang pun atau dua pedang pun atau 100 pedang pun itu tidak mempengaruhi apa peristiwa itu. Kenapa? Ayat 51, Lukas 22 ayat 51. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Jos, yang Tunggu, jangan ditanyakan, dipotong. Jangan buktikan dipotong. bahwa pedang itu doa. Jangan Kan dulu kau dipotong. berasumsi pedang itu doa. Jangan dulu dipotong. Kau kalau Ya. bicara terus, kalau kita jumpa kau terus tadi kau ngomong- potong-potong aku bicara. Kau dari tadi ngomong pun panjang lebar pun saya nggak motong, tetapi ketika saya ngomong kau potong-potong. Tapi saya nggak potong. Saya bilang saya setuju. Saya setuju dengan Anda. Buktikan dengarkan dulu. bahwa pedang itu adalah doa. Dengarkan dulu. Kalau Bukan. hanya doa tidak akan tertebas Lebih telinga baik itu, saya turun kalau kayak gitu. Kau terus selalu begitu. Setiap jumpa kita selalu kau potong-potong. Lah, tidak turun. saya potong karena bukan itu yang saya tanya, saudaraku Jos. Yang saya Berbeda pandangan tanya, kita. dengar. Kalau hanya doa, aku mendoakan. Yesus ini nyuruh saya mendoakan Jos. Apakah telingamu terpotong? Kan saya minta pembuktian bahwa pedang itu yang dimaksudkan di ayat tersebut adalah doa. Itu yang saya maksud. Sehingga membuktikan Yesus itu adalah salah penafsirannya. Ya murid-murid Yesus. Bahwa doa pedang yang dimaksudkan Yesus itu adalah doa seharusnya. Begitu saudara, pembuktian terbalik. Silakan Jos. Kok panjang lebar tadi ngomong bernarasi, kau kira kau ini berpidato di sini apa? Masa doa memotong telinga? Benda padat. Bahkan dilihat Yesus loh. Ada dua pedang. Katanya sudah cukup. Masa dia tidak tahu itu doa, itu benda padat atau berupa suara-suara yang disampaikan kepada Tuhan? Ayo saudaraku. Ngarang-ngarang aja kau. Suka-suka hati kau. Kau lebih dari pendeta kau rupanya. Pendeta aja nggak berani mengatakan ini pedang ini doa. Kau pula yang bilang doa. Ayo Jos. Buka mute-nya Jos. Malu dia. Malu. Bro. Jos. Saya undang untuk buka mikrofon. Ayo Jos. Makanya pedang itu sudah cukup. Mengapa? Karena di dalam Matius 26 ayat 52 dikatakan pedang itu sudah cukup. Kenapa? Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jadi dua pedang, satu pedang, 100 pedang, 1000 pedang, 1000 pasukan itu tidak mempengaruhi peristiwa itu. Kenapa? Karena Matius 26 ayat 53 mengatakan atau kau sangka bahwa aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Makanya ketika murid-murid Yesus memotong kupingnya musuhnya, Yesus menyembuhkannya karena nggak ada gunanya itu pedang di tangan Tuhan. Pedang itu nggak ada gunanya. Saudara, karena bagi Tuhan doa itu yang lebih penting. Itu makanya fungsi doa itu panjang kali yang nggak nyambung. Dimaksudkan Yesus adalah doa. Tetapi ditangkap oleh murid-muridnya itu adalah pedang. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke. Pandangan kita berbeda. Kalau kepercayaanmu berbeda dan kepercayaan saya, itu resiko kita berdua.
Jangan ikut-ikutan lah, jangan bawa-bawa saya. Ya itu Itu aja. urusanmu kalau kau nggak percaya. Ya. Oke, giliran saya, saudaraku. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus ya tidak membiarkan pedang itu, ya, ketika murid-muridnya mengeluarkan dari sarungnya, lalu Yesus mengatakan, ya, masukkan kembali. Tetapi pada saat peristiwa itu Yesus membiarkan ada seseorang telinganya terpotong, tertebas. Buktinya apa? Diambilnya balik telinga yang tertebas itu, disambungkannya lagi, disembuhkannya. Berarti Yesus melihat peristiwa itu membiarkan agar telinga seseorang itu tertebas. Berarti itu bukan doa, tetapi benda padat. Bagus. Kau ngarang-ngarang. Sekarang saya jawab. Mana ada di situ, saudara? Mana di situ doa? Dulu. Kata doa pedang adalah. Ya saya jawab. Mana? Saya minta data Saya dari jawab. tadi. Saya jawab. Jawaban saya begini. Tuhan izinkan umatnya untuk membela dirinya. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasa yang lebih besar dari pembelaan dirinya. Pembelaan umat-umatnya. Bahwa seberapa besar pun kuasa umatnya untuk membela dirinya, lebih besar kuasa Tuhan untuk menyembuhkan. Makanya Tuhan bilang ketika di dalam Lukas 20, di dalam Lukas itu, apa katanya? Ketika di Lukas 22 ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota, ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikut dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi murid-murid lebih menginginkan pembelaan diri menggunakan pedang. Tapi Tuhan, kuasa Oke, Tuhan lebih besar saudara. daripada pedang itu. Itu. Saya sangkal, saudaraku. Saya sangkal, saudaraku. Ya itu urusanmu kalau menyangkal. Barusan Anda mengatakan bahwa Tuhan ya memberikan izin kepada manusia dan murid-muridnya untuk membela diri. Padahal di Matius 5 nomor 44 Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang mereka menganiaya kamu. Tidak ada dikatakan untuk membela diri. Kau ngarang-ngarang aja, hantu blau. Ngarang kau. Kenapa kau karang-karang isi Bible-mu? Suka-suka hati kau. Artinya? Yesus berkata, artinya lagi. Kemasa kau artikan yang saya sampaikan? Harusnya Saya menerangkan apa yang saya pahami dari Lukas 22. Ya itu yang kau pahami, yang saya minta data di mana Itu bahwa sudah pedang itu adalah saya doa, beberkan saudara. data. Bagi Saudara. Yesus, dua pedang itu Saudara, yang saya minta lebih dari data, cukup. dengarkan dulu. Yang saya minta data, Pedang itu- buktikan bahwa dalil bahwa Pedang itu sudah pedang lebih- itu adalah doa. Allah Di lebih mana hebat tertulis? daripada dua pedang itu. Makanya ketika pedang Saudara. itu Yesus Saudara, menyembuhkan yang terkasih. korban itu. Itu saudara. Jadi kuasa Tuhan lebih hebat daripada kuasa pedang yang dua itu. Terima kasih. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang saya tanya, saudaraku, ketika Anda bernarasi bahwa pedang yang dimaksudkan itu adalah doa, malah kabur dia ya. Kabur. Tidak ada yang nurunin dia. Kabur. Turun ke bawah. Jadi itulah kurang ajarnya mereka itu ya. Mengatakan bahwa pedang itu adalah doa. Padahal Yesus sudah melihat kepada di tangan muridnya ada dua pedang. Murid-muridnya menunjukkan ini dua pedang. Guru, kata Yesus, itu sudah cukup. Berarti Yesus melihat dengan matanya. Ada benda padat, tajam, yang disebut namanya adalah pedang. Yesus memperhatikan muridnya ketika menyerang dan menebas telinga seseorang itu. Kalau seandainya Yesus mengajarkan ajaran kasih, kenapa dia membiarkan penebasan itu? Terputus loh telinganya, berarti peristiwa itu berlanjut. Seandainya, kalau tidak ada Yesus di situ, telinganya tidak akan tersambung, tidak sembuh. Itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Memberikan waktu untuk penebasan tersebut. Itu logiknya. Ngarang-ngarang aja, aduh memang botol ya harus botol juga ya minion itu ya itu ngarang itu saudaraku. Assalamualaikum Bang Zuma Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Kelihatannya
Bundaku. Saudara kita nggak ada lagi. Udah pada turun ya? Nggak ada lagi aroma-aroma B2 aku rasa ini. Masih ada Gurunda. Bundaku. Masih ada Assalamualaikum Bang sedikit. Juma. Oh pakai parfum berarti. Iya gimana? Assalamualaikum Abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana deh? Alhamdulillah akhirnya datang juga Bang. Ditungguin dari kemarin Bang. Oh ya, saya dari tadi di sini di pojokan jualan kacang. Siap, aku bantu nyari Oten ya Bang ya. Aku bantu di bawah-bawah bentar. Dinda Jimen yang nyapa, aku yang bantu nyari Dinda Jimen. Itu Siap. ada tamu. Kang Ardiansyah. Temanya apa ini? Kristen versus Bible. Wah, keren kali. Siap Gurunda. Disapa itu lah, ada yang baru itu loh. Gimana Dinda Jimen ini? Ardian monitor. Ardian saudaraku. Kenapa? Ardian. Ada apa? Enggak, abang. Loh. Ardian monitor Islam Kristen. Oh, ini manusia hama ini diturunkan. Manusia apa? Iya Gurunda, saya baru tahu dalam sejarahnya saya kekristenan, baru saya tahu pedang yang dimaksudkan Yesus rupanya doa. Bahaya itu. Enggak lah, bukan doa lah. Sebenarnya Yesus itu kalau kita lihat dia sendiri kok yang mengatakan di dalam Matius 10 itu, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Makna yang tersirat di situ adalah memang memutuskan kemudian sesuatu yang terjadi atau satu hubungan, apakah itu hubungan Tuhan dengan manusia atau manusia dengan manusia. Karena di data lain juga beliau mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibu, istri, anak, saudara laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya memang beliau datang membawa pedang, alat yang untuk memutuskan apa, entah itu hubungan kekeluargaan, kekerabatan, atau apapun itu. Namun yang pasti ketika seorang Mesias diutus di tengah-tengah Bani Israel, di situ diharapkan mereka menjadi raja. Diharapkan menjadi raja, diharapkan memiliki prajurit, memiliki istana, dan sudah pasti banyak musuhnya seperti Gedeon, seperti Hezekiah, seperti Daud, seperti Musa, seperti Salomo. Ya, Yesus sejatinya juga dipersiapkan untuk hal tersebut. Hanya saja ketika beliau datang, rupa-rupanya Israel sudah terlanjur dikuasai oleh kekaisaran Roma, sampai dia sulit untuk mencuri star, membuat sebuah kerajaan. Andai saja pasukan Yesus pada saat itu bisa mengimbangi kemudian musuh, maka dia akan terjadi itu sama seperti bagaimana Gideon, bagaimana Hezekiah melumpuhkan Midian dan seterusnya, Asyur dan seterusnya. Begitu juga Yesus, harusnya dia melumpuhkan Romawi pada saat itu. Tapi itu tadi, kalau berdasar Al-Quran, orang-orang Yahudi lebih cenderung tunduk kepada hal yang bersifat duniawi. Makanya dalam Al-Quran, man ansari ilallah, ketika Nabi Isa sudah melihat kemudian pembangkangan demi pembangkangan terjadi, dan tokoh-tokoh agama, kepala-kepala pada saat itu yang memiliki jabatan terpenting dan berpengaruh, itu tidak berpihak kepada Yesus. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam bikin sayembara, siapa di antara kalian akan menjadi pengikutku? Nah, hanya segelintir orang kemudian dari mereka yang mengatakan nahnu ansarullah. Ini kalau begini perjuangan kami ini lemah, pertahanan ini lemah. Sementara Yesus datang bukan untuk memerangi kaumnya, bukan datang memerangi kaumnya, tapi mengajak kaumnya bersatu untuk melawan penjajah.
Namun yang terjadi justru kaumnya sendiri yang memusuhinya. Bisa kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45. Bahkan imam kepala bernubuat, ya Yesus harus jadi tumbal supaya bangsa Roma tidak merampas bangsanya. Disitulah kemudian Yesus berdoa, ya Rab, ya Tuhan, jika sekiranya mungkin bisa, kalau bisa, mohon supaya kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Kasus ini berlalu, masalah ini berlalu, beban ini berlalu daripadaku. Tapi saya serahkan kepadamu, bukan atas kehendakku. Nah, apakah doanya diijabah? Diijabah. Karena Tuhan melihat Yesus tidak mungkin mampu ini. Harus aku tarik pasukanku naik ke langit kembali nih. Maka malaikat datang dari langit untuk memberi kekuatan kepada dia. Maka dia semakin bersungguh-sungguh berdoa dan peluhnya seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Artinya bahwa okelah, perjuanganmu untuk mengembalikan Bani Israel kepada jalan yang benar juga gagal. Aku tarik kau ke atas. Tunggu aja nanti ada masa di mana aku akan mengutus pahlawanku, di mana bangsa-bangsa akan takluk kepada dirinya. Nah, itulah kemudian Nabi Muhammad diutus. Karena perjuangan Nabi Isa alaihissalam sama seperti Musa, sama seperti Daud, Salomo, itu nggak bisa kemudian melumpuhkan musuh. Kalau Nabi Musa, waqad ta'lamuna anni, Nabi Musa mengatakan, kamu tahu, aku ini utusan Tuhanmu kepada kalian, tapi kenapa kamu selalu menyakiti aku? Nabi Musa meskipun perlawanannya ada dua, dari kaumnya dan juga dari musuh, tapi Nabi Musa masih bisa bertahan. Tapi giliran Nabi Isa alaihissalam, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, Allah kemudian turun tangan terlalu jauh untuk menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Itu yang terjadi. Jadi kalau dikatakan Yesus itu datang untuk mengasihi, enggak dalam arti kata mengasihi, ya. Tapi kalau dia datang hanya untuk membasuh, hanya untuk mengusap, hanya untuk mengatakan dosamu diampuni, enggak. Yesus itu memang direncanakan untuk menjadi raja. Di dalam Lukas 1 nomor 33 itu jelas dia ditentukan untuk menjadi raja bagi Bani Israel. Cuman ya itu dia, musuhnya terlalu berat, yaitu orang dalam. Ya sudahlah, katanya, biarlah cawan ini berlalu, tapi terserahmu lah ya Rab, aku serahkan kepadamu. Ya malaikat datang, angkat ke langit, dah selesai. Hancur. Makanya coba lihat di dalam Lukas 22 nomor 52 nomor 53. Di situ wujud keputusasaan Yesus, tapi mau tidak mau harus berpangku kepada keputusan Tuhannya. Bukankah engkau sangkamu aku ini penyamun, penjahat, sampai kau datang membawa pedang dan pentungan? Padahal setiap hari kau bersama aku mengajar di dalam bait suci. Tetapi saatmu tiba. Tuh, Yesus mengatakan, tetapi saatmu tiba dan kuasa kegelapan. Artinya bahwa kuasa kegelapan itu tidak berkuasa atasku, maka aku harus pergi. Maka setelah Yesus terangkat ke langit, kuasa kegelapan yang kemudian bekerja di belakang. Sama di dalam Al-Quranul Karim ketika ditanya, hai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang bahlul ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Maha suci engkau ya Rabb, aku tidak pernah mengajarkan Bani Israel muridku kaumku untuk menyembah aku. Tidak ada hakku untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Dan sekiranya aku pernah mengatakan itu, tentu kau lebih tahu. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku hanya ada di tengah-tengah mereka menjadi saksi ketika aku bersama dengan mereka. Tapi setelah aku kau angkat, kaulah yang menjadi saksi atas perlakuan tindakan mereka. Jadi aku berlepas tangan. Nah itulah yang terjadi. Kata Yesus, saatmu tiba dan inilah saatnya kuasa kegelapan. Makanya ketika Yesus mengatakan saatnya sekarang dunia dihakimi, saatnya juga sekarang ini penguasa dunia itu dilemparkan keluar.
Nah, jadi yang pertama, Yesus mengatakan inilah saat kalian wahai angkatan jahat. Yang kedua, inilah saatnya kuasa kegelapan. Yang kedua, dunia dihakimi. Makanya menyebar ke seluruh dunia mengajarkan orang-orang keturunan Adam untuk menyembah kepada Kristus, makan babi dan melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan kepada Bani Israel itu dilakukan semua, dilanggar semua. Saatnya dunia sekarang dihakimi, saatnya penguasa dunia itu dilemparkan keluar. Ya, Nabi Isa angkat tangan, lepas naik terangkat ke langit. Makanya Al-Quran mengatakan hizyun fid dunya. Mereka kemudian itu adalah orang-orang yang dihinakan. Wa ma qatalu wa ma salabu. Panjang kaidah-kaidah di situ. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 itu sangat panjang rentetannya, kemudian dampaknya kepada mereka. Karena mereka sudah mengatakan bahwa Isa itu adalah salah satu dari Allah, itu salah satu dari tiga. Laqad kafaral ladzina qalu. Hukumannya itu sampai berjilid-jilid kepada mereka. Sampai akhirnya datang Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad datang, diterangkan, Nabiku Muhammad, aku ingin memberitakan berita gaib kepadamu. Dulu sebelum ente, aku telah memilih satu kaum namanya bangsa Israel. Kepadanya aku berikan 12 tokoh bagi mereka. Dan aku mengatakan sebelum engkau kepada mereka, ini aku memanjakan mereka. Aku sayang mereka. Aku pangku mereka. Aku gendong mereka. Tapi senantiasa mereka ingkar. Maka aku kutuk mereka. Sekarang aku utus kau. Katakan kepada mereka, ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Aku datang sebagai rasulmu, wahai ahli kitab, untuk menerangkan sebagian dari kitab yang engkau sembunyikan. Tuh, qad ja'akum, aku datang kepada kalian. Jadi Nabi Muhammad begitu datang diminta kepada keturunan ular-ular beluda ini untuk sadarlah, inilah jalan satu-satunya untuk terakhir bagi kalian. Jadi kalau ahli kitab sampai pemegang kitab Tanakh, Taurat aja diajak kepada kebenaran oleh Nabi Muhammad, lalu bagaimana mereka kaum di luar daripada Bani Israel yang kepada mereka tidak pernah diutus Nabi. Saya kira begitu, panjang kali lebar lah ini Bang Suma. Gak apa-apa, lanjut, silakan teman-teman. Jadi sekiranya di situ ada brimobnya, ada angkatan daratnya, angkatan lautnya, Yesus pada saat itu, segera siapa musuhnya? Kerajaan Roma dibabat habis sama dia. Tapi ternyata musuhnya adalah kaumnya sendiri. Sementara dia datang, apa katanya? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaum Israel. Nah, dia tidak mampu kemudian menaklukkan kemudian domba-domba sesat pada masa itu. Silakan teman-teman, sahabat-sahabat para dewan guru yang ada di sini. Oke, kita ya. Terima kasih Gurunda. Bentar ya. Ardi, naikkan Bang Ardi. Rapto. Islam Kristen saudaraku. Rapto. Monitor Islam Kristen saudaraku. Prapto. Bang Juma sebenarnya agak telat. Tadi di sini ada 6 robot. Udah cabut semua baterainya. Oh, walah. Gitu toh. Iya. Jadi mereka ini kayak robot, udah di apa namanya ya? Nggak bisa disetel lagi gitu. Oh gitu, udah disetting gitu ya? Udah disetting. Pokoknya kalau Bang Juma manusia nanya, baterai. Iya baterai. Hanya ditanya seperti ini, jawabannya itu aja gitu loh, nggak boleh pindah jawaban gitu. Iya, berarti sibilisisnya terlalu kuat itu Bang. Iya kurang lebih seperti itu. Karena memang di hukum Taurat ada kebenaran, jadi sia-sia lah Yesus mati gitu. Oh iya, itu berat itu Bang Andi, materi itu sangat berat. Teman-teman Kristen ini melilit lidah ketika disajikan materi itu.
jika kamu mengharap ada kebenaran dalam hukum Taurat, aku tidak menolak kasih karunia, kata Paulus. Akan tetapi jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sulit kalau Salah ya. alat-alat, iya, masalahnya mereka tidak menggunakan akal untuk menelaah isi kitab mereka sendiri. Sulit itu. Apa yang diurai kitabnya itu akan dia hindari, dia lari dari situ. Emang otak nggak berakal bang, otaknya aja isi tai. Nggak boleh gitu bang. Makasih bang. Jangan begitu. Nggak semua, kecuali yang naik tadi seperti itu, nggak semua. Buktinya Jiman mantan hotel nggak begitu-begitu banget, ya nggak Ban? Menggunakan Sebelumnya akal kayak sehat. gitu juga sih. Sebelumnya kayak gitu juga, tapi Ngaku dia. ya iya, kalau memang harus jujur kita. Iya, dia kan sekarang sudah Muslim, jadi jujur mestinya. Tapi dulu enggak. Dulu enggak. Dulu harus silat lidah, karena Al-Quran sudah menerangkan itu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, inilah hebatnya Quran karena menguraikan, menjelaskan karakteristik daripada orang-orang kafir itu. Dulu sebelum ada dialog seperti ini, kita melihatnya lurus-lurus aja. Tapi ketika kita berdialog, berdiskusi dengan saudara-saudara kita non-Muslim, barulah terasa benar isi Quran itu. Barulah terasa benar isi Quran itu. Ternyata kok Al-Quran menerangkan mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Tapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Kok jadi benar ya? Kok jadi benar-benar Quran ini terimplementasi di lapangan sesuai dengan kandungannya gitu loh. Jadi orang Islam yang menggunakan akal itu semakin yakin kebenaran Islamnya. Dan saya pribadi semakin miris, semakin kasihan, semakin iba kepada saudara-saudara Kristen awam yang ya hanya bisa mendengarkan didoktrin dan didogma tanpa diharuskan untuk belajar gitu. Betul. Iya. Cobalah Izin kita. Gurunda, ada Ya, silakan Bang, silakan. Panggil Bang Zuma aja. Bapaknya Kinan. Oke, siap. Bapaknya Kinan. Bapaknya Kinan. Bapaknya Kinan monitor Islam Kristen. Maaf Bang, Kina udah tidur, bapaknya belum. Jadi jangan panggil Kinan, bapaknya aja. Oh iya. Tapi jujur ya Bang Zuma ya, dulu itu saya memang membela itu karena saya rasa masa Yesus itu dikatakan bukan Tuhan gitu. Karena kami berdoa ya atas nama Tuhan Yesus gitu. Ya udah berarti dia itu Tuhan gitu. Bagi kami itu penghujat yang tidak menyatakan dirinya adalah Tuhan. Makanya dulu ya mau tidak mau kami harus membela akidah kami. Kalau di posisi dulu. Iya, betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Davi, monitor Islam Kristen saudaraku. Dulu ada momen tertentu Jiman hampir gua lempar kunci dongkrak dulu tuh. Davi, monitor. Tapi jujur Bang Zuma, dulu saya memang tidak tertarik dengan agama Islam itu, jujur saya tidak tertarik. Bahkan ya saya ketika masuk di dalam akal saya membaca Bible, saya merasa ya udah cukup, saya tidak mentuhankan Yesus. Itu sudah cukup gitu. Berarti saya hanya mengembalikan posisi Yesus itu pada tempatnya gitu, pada kodratnya gitu, utusan. Tetapi saya tetap Kristen. Tapi suatu ketika saya tersendak ketika Paulus berkata di Kisah Para Rasul pertama kali. Lah, saya bilang jadi Kristen ini belum ada di zaman Yesus jadinya ceritanya. Tidak dapat legitimasi. Iya kan?
Iya, Di situ saya mulai berpikir, oh ini tidak baik ini. Jadi saya cari tuh perbandingan agama yang memang dalam satu kitabnya itu ada agama di dalamnya. Pencipta menyampaikan inilah agamaku yang seada di sisiku, agama yang saya legitimasi, dan inilah kitabku dan ini utusannya. Di sana juga komplit bahwa dia berlaku putusan itu kepada seluruh makhluk. Sementara dalam keyakinan saya dulu Yesus kan ke Bani Israel. Gitu. Jadi beberapa bulan itu saya tidak mau pindah itu. Saya bilang yang disampaikan Bang Handi itu omong kosong semuanya. Tapi tersendak ketika kisah para rasul, saya tersendak di situ, ditambah lagi Bang Jibril ngasih data itu pada saat itu. Oh, tidak mungkin data ini dari orang Muslim. Justru data-data itu tersebut dari Bible itu sendiri dan sejarah Kristen. Kira-kira begitu Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Karena Al-Quran juga mengatakan bahwa hanya orang yang berakal yang mendapatkan pelajaran. Orang yang tidak menggunakan akal ya sulit untuk mendapatkan kebenaran gitu loh. Mau kayak mana lagi kalau misalnya manusia itu kan hanya ada dua tuh. Yang pertama ada akalnya, yang kedua adalah nafsunya. Itulah yang menguasai manusia. Jadi kalau akal sudah tidak difungsikan, maka nafsu yang berbicara. Ketika nafsu yang berbicara, ya sifatnya cenderung kepada keinginan-keinginan daging. Nah, sementara kalau berbicara mengenai keinginan daging, di agama sebelumnya kan tidak ada yang dilarang tentang makanan dan minuman. Terpuaskan semuanya di situ. Nah, itu syahwat jadinya. Kalau syahwat menguasai manusia, akal itu tidak berfungsi, lemah fungsinya. Nah, itulah yang seperti yang saudara gambarkan barusan. Ya sudah, yang penting biarlah saya Kristen, yang penting saya tidak menyembah Yesus. Nah, itu kan selama-lamanya akal. Karena tidak digunakan akal, makanya posisinya di situ. Yang penting saya tidak menyembah Yesus, makan semua apa yang ada, minum semua apa yang ada. Yang penting saya tidak tunduk kepada perintah-perintah seperti yang dilakukan oleh Yesus, sujud, sholat, puasa dan seterusnya. Yang penting saya nggak nyembah. Nah, itulah yang kemudian terjadi ketika syahwat lebih berkuasa daripada akal kita. Islam datang menyelaraskan kemudian kehendak free will ini dengan akal wahyu, akal dan dengan rangkaian wahyu. Seperti itu, Bung. Masya Allah, benerannya Allah. Oke, kita sapa tamu Bang Zuma. Tahu sama tahu monitor Islam Kristen. Tahu sama tahu saudaraku. Halo. Saudaraku. Ya, Islam Kristen saudara. Kristen. Oke. Ini tamunya Bang Zuma. Silakan Bang. Ya, silakan saudara tahu sama tahu. Ada yang ingin disampaikan mungkin setelah ada perbincangan dari tadi yang didengarkan, silakan. Perbincangan apa itu? Mana tahu, kami kan ngobrol dari tadi Bang. Mana tahu ada yang sempat masuk dalam kuping saudara yang mengganjal sampai ada hal yang ingin Anda sampaikan, berupa saran kah, kritikan kah, atau protes kah, atau gimana gitu. Nggak ada yang didengar kuping saya tadi. Hah? Gangguan kuping apa? Yang didengar kuping saya tadi. Oh gitu. Terus mungkin ada yang baru bangun. Oh, baru bangun. Kirain dari tadi di sini cuman mata berkedip-kedip tapi nggak berfungsi kuping, ternyata baru bangun. Iyalah Bang. Ada sesuatu mungkin yang Abang ingin sampaikan kepada kita di sini. Bisa bertanya? Boleh. Selama Anda menjadi Kristen, kira-kira ada keluhan nggak selama ini Anda menjadi Kristen? Ada keluhan? Silakan. Oh, nggak ada lah. Gak ada lah, orang agama seenak itu, senikmat itu, apanya yang dikeluhkan? Kristen itu damai. Gimana Bang? Kristen itu damai. Yang damai itu artinya Islam.
Kristen kok damai? Kristen itu pengikut Kristus, abangku. Yang damai itu Islam. Islam itu artinya damai. Salam, salam, Islam itu damai. Nggak Kalau ada. Kristen pengikut Kristus. Islam geruduk-geruduk. Gimana bangku? Islam nggak ada damai. Oh, iya. Jadi yang damai itu Kristen ya. Iya. Baguslah. Oke, mungkin ada yang Anda sampaikan. Bisa bertanya? Silakan. Oke. Itu di hadis kan ada dibilang Iya. wajah Allah di surga. Gimana? Wajah Allah di surga. Kakinya di neraka. Iya. Apa maksudnya itu? Di mana itu hadisnya? Ya itu saya dengar di koma-koma. Ya, ini. Koma. Ya, ini bahaya ini. Bahaya nih kalau di Islam harus datanya harus ini bang. Data harus jelas. Karena dia Al-Quran itu atau hadis itu polanya tidak seperti Bible. Kalau kita membawa materi itu harus datanya lengkap. Karena Islam itu hadisnya. kemungkinan ada, tapi kami minta tolong di mana hadisnya. Karena segala sesuatu di Islam itu harus bersanad, bermata rantai. Harus bermata rantai. Di mana letaknya saya nggak tahu dia di Oh ya udah, kalau gitu kita ini Berarti nggak kita ada ya? next lagi. Gitu ya? Iya, materi lain silakan. Iya, berarti hadisnya itu nggak ada gitu. Enggak bang, sama halnya Anda datang mengatakan bahwa ada ular berkepala 3 kan gitu. Kita minta mana ularnya? Ada saya pernah dengar. Yang mana biar kita lihat. Nggak ada ya. Nggak ada, Anda bisa buktikan berarti nggak bisa. Oh, nggak ada itu hadisnya, ya udahlah kalau nggak ada. Ada lagi? Berarti berbohong itu yang Muslim satu lagi itu ya. Kemungkinan antara Anda dengan yang Anda bilang itu yang berbohong. Kan nggak ada bukti bang. Anda mengatakan orang lain mengatakan kan nggak ada bukti. Ya kan kamu tadi bilang nggak ada, itu kamu bilang berarti kan memang nggak ada. Tidak ada karena Anda tidak memberikan data. Mana datanya? Ya kan udah saya bilang saya nggak tahu. Iya berarti nggak ada. Gimana sih abang ini? Sama ketika saya mengatakan, ternyata Yesus itu pernah bisul ya giginya, kena bisul giginya. Abang bilang, mana datanya? Oh, pernah aku dengarkan ada orang mengatakan seperti itu. Gimana itu bang? Tapi gurunda masa nggak tahu? Aduh. Ya saya bertanya kepada saudara, mana datanya? Ada nggak datanya? Lucu Saya abang nggak ini. tahu datanya. Iya kalau begitu jangan bawa materi. Itu namanya ibu-ibu dasteran. Nah itu saya datanya nggak tahu. Menggosip itu namanya, itu gosip. Ada lagi? Itu simpel, berarti nggak ada itu kan? Ya Anda nggak ada bawa, berarti nggak ada. Gimana sih? Itu lah, berarti di situ nggak ada. Ya udah. Nah, terus apa lagi? Nggak ada lagi, udahlah tidur lagi saya, orang nggak ada kamu bilang. Kalau saya boleh nggak balik nanya? Nggak boleh lah. Oh nggak boleh. Boleh atau nggak boleh? Orang kamu udah nipu, ngapain saya Yang nipu siapa, abang? Yang nipu siapa? Yang nipu Abang kamu. membawa kabar ke sini. Abang membawa kabar ke sini. Tapi abang nggak bisa membuktikan. Abang yang berbohong. Abang yang menipu. Kok nipu orang? Sekarang kalau saya katakan begini, bang. Ternyata Yesus itu pernah melahirkan seekor buaya ya. Terus abang bilang, mana dalilnya? Saya tidak bisa menunjukkan dalil, cuman saya pernah dengar. Habis itu abang mengatakan, oh ternyata Bang Suma penipu. Ya kan aneh abang ini. Abang yang bawa isu, abang yang bawa informasi ke sini. Abang yang harus kemudian menjelaskan. Datang kok kebencian aja orang ini. Dengar dulu.
Bukan saya tak tahu, tapi saya mau tes kamu. Ya sudah, coba buktikan mana hadisnya. Coba buktikan sama saya. Mana? Coba buktikan di mana. Di mana hadisnya seperti itu? Coba. Saya tahu, saya tes Mana? tapi kamu penipu. Kalau umatnya Paulus, apa yang bisa dipercaya, Pak? Kalau umatnya Paulus berbicara, nggak ada. Tuhan Saya kemudian sudah turun tes ke kau, bumi, berarti kau penipu. jadi Saya manusia. Tuhan dibunuh manusia. Apa yang bisa dipercaya dari Kristen, coba? Umat Paulus. Apa yang bisa kami percaya dari umat Paulus? Hah? Saya sudah Ditanya, tes kamu, tua kamu mana Maria dengan Yesus? Bingung. Injil mana yang Yesus ajarkan? Bingung. Yesus diutus kepada umat mana? Bingung. Apa yang bisa kami percaya dari umat Paulus? Berbicara tentang kitabnya saja syarat dengan kebohongan. Apalagi mau berbicara tentang Islam, nenekmu kiper. Umat Paulus dipercaya. Apa yang bisa kami percaya, Pak? Sementara Paulus mengajarkan pengikutnya untuk berdusta. Filipi 1 nomor 18. Tentang Yesus kau mau beritakan dengan maksud propasis, mengelabui, menipu, berpura-pura. Aku tetap bersuka cita. Agama apa itu? Jadi tidak ada yang bisa kami percaya dari umat Paulus itu. Semuanya dusta. Dikasih lihat seekor kucing. Hei umat Paulus, ini kucing atau apa? Oh itu sapi. Umat Paulus itu begitu. Tuhan kamu siapa? Allah. Padahal tertulisnya Dewa, Theos. Apa nama kitabmu? Alkitab. Padahal nama kitabnya adalah Biblika. Enggak ada, Bang. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Kek, yang bisa dipercaya dari umat Paulus itu. Sedikit pun. Karena memang dia lahir dari dusta. Agama Anda itu lahir dari kedustaan, kebohongan. Paham sampai situ? Coba apa yang tidak bohong dari agama Anda? Kira-kira yang bukan berasal dari kebohongan dari Kristen ini apa? Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda mengatakan Yesus diutus untuk Anda. Bohong. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Nah, Anda mengatakan Yesus juga Tuhan, burung merpati juga Tuhan. Bohong. Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah ke tengah-tengah Bani Israel. Anda mengatakan Injil itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, bohong lagi. Yesus mengajarkan ibadah hari Sabtu, Anda rubah menjadi Minggu, bohong lagi. Yesus turun sebagai manusia, Anda rubah dia adalah Tuhan jadi manusia, bohong lagi. Apa sih yang tidak bohong dari agama Anda? Apa? Tunjukkan satu aja. Salib itu kutuk, Anda rubah, salib itu berkat. Orang Yahudi diperintahkan korban binatang, Anda rubah korban Tuhan. Apa yang tidak bohong dari agama Anda? Satu aja. Kujadikan obat kalau ada. Mana yang bukan bohong dari Kristen? Tunjukkan. Mana? Barusan aja kau sudah menipu. Kau bilang tak ada. Padahal hadisnya ada. Semua orang udah tahu itu. Kau bilang tak ada. Kau menipu. Saya tidak mau berdebat sama penipu. Jadi kalau umat Paulus bercerita tentang hadits, apa yang bisa dipercaya? Berbicara Bibelnya aja dusta, berbohong. Dia mengatakan Tuhannya satu padahal tiga. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada 1. Yang tertulis 3. Bohong. Tidak ada yang tidak bohong dari Anda tuh. Ajaran Paulus itu syarat dengan kebohongan, dusta, tipu-tipu, balau. Coba tunjukkan 1 yang bukan dusta dari agama Anda. 1 aja. Minggu dari mana dapatnya? Gak ada. Gak ada dari firman Tuhan, gak ada. Ayo. Apa yang bukan dusta dari agama Anda? 1 aja, 1. Apa? Apa yang bukan dusta dari agama Anda? Baru 1 aja, kalau ada ku jadikan obat. Tes otak kamu berarti lebih rendah. Ini aja Anda dusta. Mana ada hadits yang seperti itu? Wajahnya di surga. Kemudian apa lagi?
Kakinya di neraka. Apa lagi? Apa lagi? Ya itu Mana kau ada? bilang nggak ada kan? Kau Anda penipu. menggabungkan 3 informasi Kau dalam penipu. satu Kau bilang nggak keadaan. ada Itu barusan. pembohong, penipu. Sekarang saya minta hadisnya mana? Mana coba? Saya bubarkan apologet Islam Indonesia kalau ada. Tunjukkan ke saya. Ayo. Di sini ada 5.000-an orang nonton. Ku bubarkan apologet Islam Indonesia ini kalau ada. Tunjukkan ke saya. Kau bilang Mana? barusan tak ada. Mana? Sudah jelas kau Mana? menipu. Saya Mana? tes kau. Mana? Tunjukkan. Pak, Tunjukkan saya saya. tes otakmu. Ngetes umatnya Paulus, ngetes saya. Berat. Tuhan aja kau kelabui. Pencipta langit dan bumi aja kau fitnah. Apalagi saya, seorang manusia biasa. Tuhan pencipta langit dan bumi kau fitnah dengan kau katakan dia turun menjadi manusia, kuclok. Yesus manusia suci, kau fitnah dia mati terkutuk di atas tiang salib. Bodoh. Otak kau masih rendah di tes Otak kau. kau yang rusak. Otak kau yang rusak. Otakmu yang rusak. Saya kan udah kasih samamu. Ada nggak yang bukan dusta dari agamamu itu? Ada nggak? Dari konsep Tuhan, dari konsep kitab, ibadah. Apa yang tidak bohong darimu? Dari agamamu? Satu aja. Kalau ada ku jadikan obat. Mana? Mana yang bukan bohong dari agamamu? Maria melahirkan apa? Manusia. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Apakah kau menuhankan manusia? Tidak. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah kau menuhankan manusia? Tidak. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah engkau menuhankan manusia? Tidak. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Bohong aja kau terus sampai kau mati membusuk di neraka. Nggak ada yang tidak bohong dari kau itu. Nggak ada. Semua dusta yang ada di ajaran kalian itu. Dusta sedusta-dustanya. Tunjukkan satu yang bukan dusta dari agamamu itu apa? Ada? Ada? Cuman kasihan kalau ku beberkan semua isi perut daripada agamamu itu. Nanti kau semakin benci sama aku. Gak ada kebenaran. Apa coba? Hah? Hoi! 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 Apa yang benar? Dari agamamu apa? Hari Minggu kau ke gereja. Kau tunjukkan dalilnya. Di mana perintahnya hari Minggu? Ada? Gak ada. Menyembah Yesus. Ada dalilnya? Ada ajaran Yesus menyembah dirinya? Ada? Gak ada. Datang bawa gosip kayak emak-emak. Saudara, kalau saya misalnya nih, saya katakan berdasarkan kitabnya Kristen yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi sibilisis alias iblis. Saya pertanggungjawabkan dalilku. Aku tunjukkan dalilnya. Ente bawa informasi gosip Otak aja. kau masih rendah. Islam lagi Tes kau anehnya. terus menipu. Otak kamu masih rendah. Kau nggak malu? Seanjing-anjingnya tak ada anjing menyembah anjing. Hah? Sebabi-babinya babi tidak ada babi yang menyembah mantan mayat. Tak paham kau? Gak malu. Dasar kurobek juga lama-lama mulut kau itu ya. Gitu saudara, kalau anda, saya kan sudah legowo nih membuka diri. Apakah saya boleh bertanya? Boleh, silakan. Nah kita tunggu nih pertanyaannya nih. Ya sudah, kau berbicara tentang hadits, berarti kau harus tunjukkan datanya. Minimal sebut hadis Bukhari nomor berapa, hadis Muslim nomor berapa. Ini nggak dikasih, malah kita dibilang bohong. Kurangi makan ini B2 kawan. Kelihatannya gara-gara itu sampai otak nggak berfungsi. Ayo silakan saudara Al.
Ya, monitor saudara Al. Islam Kristen saudara. Oke, Kristen Bang, Kristen. Oke, Nah, silakan. silakan. Paling ada sedikit ya. Untuk ayatnya saya lupa di mana. Cuman pertanyaannya yang pertama ya, kalau nggak salah, apakah benar gitu ya dengan kita beribadah atau datang ke Ka'bah, ke Hajar Aswad, menyentuh dan lain sebagainya itu bisa menghapuskan dosa. Terus yang kedua, apakah benar jika umat Islam itu tidak berbuat dosa maka akan dimusnahkan? Seperti itu. Oke. Kalau saya berbicara dalil, kelihatannya kamu nggak percaya. Dan kamu orang Indonesia pasti makan tahu tempe kan ya? Artinya terlepas kamu adalah Kristen, pasti kamu masih memiliki otak dan punya karakter sebagai orang Indonesia yang cerdas. Yang pertama, tidak ada dalil di Islam baik Al-Quran atau hadits ada batu menghapus dosa, itu nggak ada. Nggak ada dalilnya batu menghapus dosa. Yang menghapus dosa itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Akan tetapi tindakan manusia, upaya manusia melakukan satu perintah menyebabkan manusia itu dosanya dihapus. Contoh, ketika ada di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam Keluaran 29 nomor 14, ambillah kulitnya, ambillah dagingnya lembu itu, ambillah kotorannya lembu itu, lalu kau bakar. Itulah korban penebus dosa. Kalau saya boleh bertanya, apakah benar tai sapi menghapuskan dosa? Sesuai dengan pertanyaan saudara. Loh, bukan tai sapi bang. Lalu apanya yang menghapus dosa? Kan di situ jelas-jelas, ambillah kulitnya, dagingnya dan juga kotorannya, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Berarti dengan kata lain, saya mengambil kulit sapi dengan daging sapi, lalu gue bakar dengan tainya, dosa saya dihapus. Kesimpulannya, tai sapi menghapus dosa. Ternyata bukan begitu. Yang menghapus dosa itu adalah ketundukan seseorang mengeluarkan biaya untuk membeli seekor sapi. Ikhlas dia menjadikan sapinya menjadi korban bakaran. Itulah kerjaan upah daripada tindakannya menyebabkan dosanya dihapuskan. Begitu juga Hajar Aswad. Itu yang pertama. Mudah-mudahan tempe tahu yang kamu makan saudara berfungsi. Yang kedua, apakah Tuhan akan melenyapkan manusia sekiranya manusia itu kemudian tidak mampu melakukan dosa, tidak ada potensi untuk melakukan dosa? Betul. Kalau manusia tidak ada potensi melakukan dosa, lalu buat apa manusia ini diciptakan? Sudah ada malaikat, sudah ada kemudian makhluk lain. Tuhan kemudian menciptakan makhluk berupa manusia yang memiliki potensi untuk baik, memiliki potensi untuk buruk. Kalau manusia kemudian hanya bisa melakukan kebaikan saja, lalu bagaimana dinamika hidup ini? Kalau hanya ada kebaikan, tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan, lalu buat apa dicipta dunia ini? Manusia tidak akan kemudian berkarya tanpa adanya kejahatan. Manusia tidak akan mungkin kemudian berpikir kalau tidak ada unsur penyeimbang dari kebaikan. Contoh, manusia dicipta, ada neraka tanpa ada kejahatan. Ingat ya, di dalam Yesaya 45 nomor 7 Tuhan menciptakan kejahatan. Tuhan juga menciptakan kebaikan. Makanya di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku mengadakan permusuhan. Tuh, tengok tuh. Jadi yang mengadakan permusuhan di situ siapa? Tuhan. Tuhan yang menciptakan permusuhan. Artinya Tuhan menciptakan kejahatan. Nah, sekarang manusia diciptakan nih ceritanya. Adam dicipta.
Kita ambil di dalam kitab Kejadian 1. Bagaimana manusia dicipta kemudian. Lalu setelah manusia dicipta, manusia didatangin iblis. Tak berfungsi iblisnya. Adam, iya paman, makan itu dong. Enggak mau. Makan, enggak. Datang lagi iblisnya. Adam, apa? Gauli itu dong. Enggak. Adam tidak bisa melakukan dosa. Gagal Tuhan mencipta. Kenapa? Ketika Adam kemudian tidak bisa melakukan satu kesalahan, tidak ada unsur syahwat pada dirinya, dia hidup sama seperti monyet. Dia hidup sama seperti kera. Coba saudara, kamu datang ke monyet betina, habis itu kau wugil di depannya. Nafsu nggak monyetnya? Nafsu nggak? Enggak. Kau datang ke monyet, kau kasih dia duit. Minat nggak? Enggak. Tidak minat. Kenapa? Tidak ada syahwat. Tidak ada kemudian kehendak bebas dari dia. Tidak ada pilihan sama dia. Nggak ada. Kamu kasih ayam, kau kasih kemudian pisang, kau kasih yang lain. Nggak ada pilihan. Apa yang dia mau makan, itu yang dimakan. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia itu bisa jahat, manusia itu kemudian bisa baik. Itulah kesempurnaan. Manusia dicipta dalam bentuk fi aksani takwim. Bayangkan kalau manusia tidak bisa melakukan hal yang Anda katakan jahat. Apa yang membuat manusia kemudian menjadi baik? Kan adanya kejahatan. Coba. Sementara di sisi lain, di dalam Bible, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih. Apa fungsi Maha Pengampunnya Tuhan kalau manusia tidak bisa berbuat dosa? Manusia nggak bisa bertaubat. Jadi buat apa manusia dicipta kalau dia tidak bisa berbuat dosa? Ya, apa fungsinya malaikat? Makanya dalam Al-Quran dikatakan begini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, wahai makhluk-makhluk langit, aku hendak menciptakan seorang pemimpin di atas muka bumi. Aku akan menamainya Adam, manusia. Para malaikat kemudian mengatakan apa? Ya Rabb, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk yang kelak hanya akan membuat kerusakan di atas muka bumi? Apa kata Tuhan? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebab aku lebih tahu daripada kalian. Aku tahu rahasia-rahasiaku yang kalian tidak tahu. Maka diciptalah kemudian Adam alaihissalam. Lalu ditanya, wahai makhluk yang lain selain Adam, tolong kau tunjukkan ini apa namanya? Ini apa namanya? Kami nggak tahu. Ketika Adam ditanya Adam, ini apa? Ini gunung, ini apa? Ini sapi, ini kucing, ini warna hitam, ini coklat. Nah, tengoklah, sempurna ciptaanku ini, sempurna sekali. Dia bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kemudian diuji, dia diuji tuh, Adam, jangan kau makan buah ini. Ketika diuji kemudian, ternyata Adam memiliki kehendak bebas. Subhanallah, Allah berhasil menciptakan satu manusia. Satu makhluk yang sangat-sangat sempurna dibandingkan manusia yang lain. Malaikat tidak punya nafsu, malaikat tidak punya syahwat. Dia kemudian hanya tahu yang baik, tapi tidak tahu yang buruk. Iblis, dia tahu kebaikan, dia tahu kemudian kejahatan, tetapi dia tidak memiliki akal. Dia hanya memilih kejahatan itu sebagai pola hidupnya. Begitu hari ini bisa dia baik, besok dia bisa jadi jahat, lusa dia bisa jadi baik kembali, bisa jadi jahat kembali. Wah, betul-betul unik makhlukku ini. Fi aksani takwin, dalam bentuk yang paling sempurna. Sekiranya Adam yang aku ciptakan, manusia yang aku ciptakan ini tidak ada potensi kemudian untuk berdosa, maka aku lenyapkan ciptaanku berupa manusia ini dan aku akan ciptakan lagi makhluk yang lain yang bisa melakukan dosa. Apa tuh fungsinya dia bisa melakukan dosa? Supaya dia bisa kembali bertaubat, karena aku lebih cinta hambaku yang berdosa lalu kembali mencari diriku. Tuhan Maha Pengasih. Kalau Tuhan Maha Pengasih kemudian manusia tidak membutuhkan apa-apa, untuk apa dia pengasih? Manusia dicipta, ternyata dia nggak butuh makan, ternyata nggak butuh oksigen, ternyata dia nggak butuh pakaian. Lalu buat apa ke Maha Pengasih aku ini?
Ternyata manusia tidak butuh, aku kasih. Gagal, ciptakan lagi makhluk yang lebih bagus. Begitu manusia dicipta, kata Allah, fi aksani taqwim, sekiranya kamu tidak mampu, tidak ada potensi untuk berdosa, durhaka kepadaku, maka aku akan menggantikanmu dengan makhluk yang lain. Aku akan menghapuskan engkau dan aku ciptakan makhlukku yang lain. Makanya saudara, ketika Anda masih kufur, ketika Anda masih menyembah kepada makhluk kuburan, Allah membuka lebar diri untuk kembali Anda bertobat kepadanya. Itu maksudnya. Andai saja manusia tidak bisa berdosa. Sekarang begini, kenapa ada yang disebut insinyur, ada yang disebut dokter, ada yang disebut profesor, ada yang disebut pimpinan, ada yang disebut jabatan, pangkat dan seterusnya? Karena nafsu, karena potensi berdosa itu ada. Kalau potensi berdosa itu tidak ada, siapa yang mau kerja, Rek? Siapa yang mau kerja? Nggak ada orang mau kerja. Kenapa? Tinggal ngambil barangnya orang, karena itu bukan dosa, makan, dah selesai. Tinggal di rumahnya orang, orang punya rumah, masuk sendiri di dalam. Ini siapa? Ya aku mau di sini. Emang lu apa? Oh iya, udah silakan. Itulah yang terjadi. Maka kita hidup tanpa dinamika. Kenapa? Tak ada dosa. Tak ada dosa. Pagi-pagi tidur, malam tidur, pagi-pagi harus terjaga bangun. Ngapain? Dia harus cari nafkah. Cari nafkah ke kantor. Yang lain juga begitu. Ada sebagai staff, ada sebagai cleaning service, ada sebagai office boy, ada sebagai satpam, ada sebagai driver, ada sebagai manajer. Dan kenapa? Dinamika hidup. Disebabkan oleh karena apa? Karena adanya potensi baik dan potensi jahat. Bagi sapi, monyet, kera, anjing, babi dan seterusnya, apakah mereka kenal itu? Enggak. Makanya ketika ada sebuah agama yang tidak mengenal haram halal, tapi semua boleh dimakan, semua boleh diminum, tidak ada yang haram di dalam agama tersebut, maka itu sebenarnya adalah kumpulan binatang yang bertubuh manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia itu syarat dengan aturan. Adam manusia pertama diberi perintah. Adam, iya Tuhan, kau jangan sentuh ini ya Ndok. Iya. Ternyata ada juga manusia yang muncul di bumi ini sebagai perusak. Makanya Yesus mengatakan, ketika engkau melihat pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, siapa dia? Paulus. Oh, dosa Bang Suma. Tidak. Itu udah pasti tuh. Kenapa bisa? Karena Paulus membatalkan semua hukum Tuhan. Hanya iblis yang membatalkan hukum Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat ini, iblis datang, makan. Jangan mau diperhamba. Siapa ajaran itu? Paulus. Paulus membatalkan semua ajaran Tuhan. Tak ada lagi ajaran Tuhan yang diajarkan oleh Paulus. Sedikit pun. Adapun ketika Paulus mengatakan jangan mencabul, jangan memburit, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Itu ajaran Paulus, bukan ajaran Tuhan. Memang sama, tapi ajaran Tuhannya dibatalin. Contoh, di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas salib, Kristus telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala ketetapan, perintah, ketentuan, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Tuh, dihapus kan? Dihapus. Habis itu Paulus bikin hukum sendiri. Jangan kau menduakan Tuhan. Jangan kau berzinah. Jangan kau mencuri. Itu bukan firman Tuhan lagi. Itu adalah perintah Paulus. Ketika orang Kristen taat untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak memburit, orang Kristen bukan taat kepada Tuhan, tapi orang Kristen taat kepada Paulus. Ini bang. Itu fakta, itu real. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Artinya, iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu tersebut. Itu saudaraku, saya simpulkan 30 detik. Sekiranya manusia tidak mampu melakukan dosa, maka manusia adalah makhluk yang cacat. Kenapa? Karena manusia bukan memiliki kehendak bebas. Ingat, manusia memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kecerdasan, intelijensi, kemampuan berpikir, logika, akal sehat. Yang kedua, manusia memiliki kehendak bebas. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Bisa kafir, bisa mukmin. Bisa kemudian milih Islam, bisa milih Kristen.
Bisa makan, bisa tidak mau makan. Bisa puasa, bisa tidak puasa. Bisa memiliki kehendak bebas, free will. Yang ketiga, manusia itu diuji. Diuji dengan kelaparan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit. Manusia itu diuji. Diuji dengan kematian, manusia itu diuji. Kambing tidak diuji. Kambing diuji dengan penyakit? No, tidak mungkin. Kambing diuji dengan kemiskinan? Tidak mungkin. Kambing diuji dengan pendidikan? Tidak mungkin. Kambing diuji dengan kematian? Tidak mungkin. Belum pernah kita melihat ada ibu kucing mati anaknya menangis semua, atau ayam mati anaknya menangis semua. Nggak ada. Karena kenapa? Oke, mungkin ini bisa saya tanggapi yang Udah kau turun, manusia cuplis, turun. Kau ke neraka aja kau, ke neraka. Kau nggak ada tempat di sini. Jadi saya katakan kepada saudara bahwa manusia itu memiliki tiga keadaan: intelijensi, free will, ujian. Ini yang mengguncang kita. Inilah bentuk kesempurnaan manusia. Andai saja kita tidak memiliki intelijensi, tidak bisa kehendak bebas, kemudian kita tidak diuji, maka Tuhan gagal menciptakan makhluk yang sempurna. Silakan. Mudah-mudahan tempe tahunya berfungsi. Lanjut. Gurunda, assalamualaikum. Maaf baru monitor Gurunda. Maaf Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurundaku. Siap. Baru monitor ya. Baru monitor Gurunda, baru lihat. Astagfirullah. Ada Gurunda rupanya di atas. Enggak apa-apa, ini udah berasap-berasap kita ini. Oke, siap. Iya. Ya, sabar bakso. Ya, silakan. Oh, oke. Izin nanggapin. Sesuai sama pertanyaan saya di awal, saya di sini tidak membawa iman Kristen terhadap pertanyaan saya kepada Bang Zuma, kepada iman Islam. Makanya tadi saya bertanya seperti itu. Dan ketika Bang Zuma mengatakan bahwa bukan batu yang menghapus, melainkan cara dia membayar, apakah dia ikhlas atau tidak, itu yang saya tangkap. Ya, saya tahu itu, Bang. Cuman yang saya maksud seperti ini, kita semua pasti menginginkan suatu tujuan, apalagi tujuannya itu yang baik. Misalnya di Islam, dia mendapatkan pahala ketika dia pergi ke Arab, ke Ka'bah gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan itu caranya gitu ya. Ya saya juga bisa gitu ya, cuman salto sana sini gitu, dapat pahala misalnya. Tapi apakah caranya harus dengan salto? Gitu loh maksudnya. Nah, sama halnya seperti apakah caranya harus kita pergi ke Ka'bah, ke Arab sana dan segala macam gitu. Dan asal usul Ka'bah pun masih banyak sekali teori sana sini gitu ya. Gitu. Lalu yang kedua, Bang Zuma mengatakan bahwa untuk manusia itu diciptakan memang untuk berbuat dosa. Nah, di situ saya tidak memahaminya. Lalu Bang Zuma juga menyinggung terkait dengan iman kekristenan, bahwasannya iman kekristenan kayak gitu. Yang jelas di sini saya ingin menekankan bahwa Bang Zuma tadi mengatakan bahwa orang yang akhirnya baik itu dari dosa gitu ya tadi ya. Berarti analoginya bisa saya pakai kepada Tuhannya Abang sendiri gitu. Bahwa Tuhan Abang bisa seperti itu karena dia sebelumnya pernah berbuat dosa. Kan jadinya seperti itu gitu logikanya. Nah, di situ saya tidak memiliki pemikiran yang masuk akal, karena apakah skenario Tuhan hanya seperti itu gitu pada setiap manusia? Hanya ketika dia diciptakan lalu dia disuruh berbuat dosa. Lalu akan muncul lagi pertanyaan, apakah ini menjadi salah satu tipu muslihatnya ibu? Waduh. Waduh, kepental semua ini, gimana nih? Kenapa? Kenapa bang? Tiba-tiba kepental. Astagfirullah. Mana Gurunda tadi? Gurunda. Saya bukan Silakan. Muhammad lagi. Waduh. Maaf kepental ini, kenapa? Tiba-tiba. Masya Allah. Ya Allah. Ini gara-gara tentara Romawi nih.
Maaf Gurunda, kebental Gurunda, nggak tahu. Biasalah, biasa. Naik kan tadi adik kita itu yang dari Kristen. Siap. Silakan Al. Ai. Siapa tadi? Ya, Ai. Silakan naik lagi tadi. Aduh. Oh, ini dia naik dah. Oke, siap. Iya, lanjut. Tadi sampai mana ya Bang? Anda mengatakan Tuhan melakukan dosa, lalu silakan. Izin melanjutkan ya. Terima kasih kesempatannya sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya di sini saya ingin sedikit berbicara tentang logika aja sedikit gitu ya. Jika seperti itu, apakah memang berarti manusia hanya diciptakan untuk berdosa saja? Lalu Bang Zuma menyinggung lagi bahwa tujuan seseorang yang mau jadi beberapa profesi, dokter, entah itu segala macam, karena ada kesempatan untuk berbuat dosa gitu. Karena tujuan, ya kita tahu lah, maksudnya setiap profesi itu pasti memiliki tujuan gitu loh. Ketika dia melakukan dosa berarti dia mengikuti tujuan daripada iblis itu sendiri gitu. Dan juga tadi Bang Zuma menyinggung terkait dengan Yesus yang dimana menghapuskan hukum Taurat. Bang, bukan, Yesus bukan menghapuskan, melainkan menggenapi Bang gitu. Jadi saya di sini hanya ingin bertanya seperti itu gitu. Kenapa sesederhana itu ketika manusia diciptakan lalu berdosa, padahal dalam iman Kristen sendiri dia menjelaskan di Kejadian 1 ya, misalnya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Lalu di sini juga dijelaskan di ayat yang saya kalau tidak salah manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan gitu. Seperti itu sih Bang. Oke. Sudah Bang? Iya. Oke, baik. Jadi kaidah di dalam Islam, sekali lagi saya katakan, saya bacakan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu seluruhnya sudah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa menghendaki kufur, hendaklah ia kufur atau kafir. Tuhan mencipta surga neraka. Kalau manusia tidak bisa melakukan dosa, buat apa neraka dicipta? Kemudian di ayat yang lain Allah memiliki sifat. Apa sifat Allah? Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Qul ya ibadi. Ketika diseru manusia, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya aku Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini cerminan bahwasanya Allah itu adalah pencipta yang Maha Pengampun. Sama seperti dalam kitabnya orang Yahudi di dalam 2 Tawarik 7 nomor 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka pun dari surga serta memulihkan negeri mereka. Apakah data seperti ini bisa dipakai? Di dalam Bible, aku Maha Pengampun, aku akan mengampuni. Apa yang mau diampuni kalau manusia dicipta tanpa ada keadaan di mana mereka bisa melakukan dosa? Apa yang bisa dilakukan kemudian dengan kemaha pengampunan Tuhan kalau manusia itu tidak punya potensi untuk melakukan dosa?
Tidak bisa. Harus manusia itu sempurna. Dia bisa. Kan Anda tadi mengatakan di dalam kitab Kejadian, manusia kemudian dicipta serupa. Kalau manusia dicipta serupa, pencipta langit dan bumi itu punya keadaan di mana dia memberi ganjaran kejahatan. Tuhan mendatangkan bencana. Tuhan mendatangkan musibah. Tuhan menetapkan kejahatan, dan kemudian Tuhan juga menetapkan kebalikan daripada itu semua. Nah, kalau manusia harus juga memiliki hal yang serupa. Manusia bisa berbuat baik, manusia bisa berbuat jahat. Kalau manusia hanya bisa berbuat baik saja, atau manusia bisa berbuat jahat saja, maka manusia tidak sempurna. Tidak bisa jadi pemimpin. Kalau manusia itu hanya bisa berbuat baik, tidak ada potensi kejahatan kepadanya. Kenapa? Tidak ada kemudian kesadaran untuk menjadi baik ketika kejahatan itu tidak dicipta. Contoh, Anda ingin merusak seseorang atau ingin melukai seseorang. Kenapa ada perasaan ingin merusak seseorang atau mencelakai seseorang? Karena potensi jahat itu ada pada diri Anda. Ketika kemudian Anda tersandarkan, jangan ini nggak bagus aku lakukan, maka apa yang Anda lakukan? Kebaikan. Kalau tidak ada kejahatan, tidak ada kebaikan. Apa yang mau dianggap baik kalau tidak ada tolak ukur kejahatan? Tidak ada orang disebut tinggi kalau tidak ada orang yang rendah. Tidak ada. Tidak ada yang menjadi tolak ukur. Adanya kejahatan sebagai tolak ukur kebaikan. Adanya sesuatu yang dianggap baik karena ada di sisi yang lain kejahatan. Itu harus seimbang. Maka ketika manusia tidak bisa melakukan hal tersebut, tidak bisa jahat, maka ya apa bedanya dengan makhluk lain? Sementara kita ini dicipta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tidak bisa kita menaklukkan kemudian kalau tidak sempurna sifat yang kita miliki ini. Bagaimana kita bisa menaklukkan alam semesta kalau tidak ada syahwat, tidak ada potensi untuk melakukan sesuatu yang menggairahkan hidup kita ini. Nah, itulah makanya diberikan kita akal, supaya kita bisa menyeimbangkan antara mana yang harus kita pilih, kejahatan atau keburukan. Itulah akal sebagai penopangnya. Begitu saudara. Kenapa kambing itu makan rumput? Karena tidak ada akal bagi mereka. Sekiranya kambing itu ada akal, maka dia akan ke pasar, beli panci, beli wajan, beli minyak goreng, beli lombok, tomat, dan seterusnya. Akan tetapi fisik tak sanggup lagi melakukan itu. Gimana kambing mau goreng? Gak bisa. Maka diciptalah manusia dengan kesempurnaan. Akalnya ada, jari-jarinya ada, tangannya ada, kakinya ada, bisa berjalan ke pasar, memilih ini, memilih itu, karena dia sempurna. Fi ahsani taqwim. Itulah adilnya Allah. Bayangkan kalau ada perintah kepada sapi dengan akalnya. Wah, sapi mau jadi harus bikin jembatan ini. Bagaimana seekor sapi bikin jembatan, Cak Ayu? Bagaimana dia mau berkantor pakai dasi sapi itu? Ayo semua sapi-sapi kita rapat hari ini. Gak bisa. Manusia yang diberi potensi. Ketika saudara Kristen mengatakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan, maka konsekuensinya harus Anda menerima penjelasan saya bahwa manusia memiliki semua aspek namun tidak sempurna seperti Tuhan. Sampai sini paham? AI, halo, silakan. AI. Ya oke. Tadi mengapa saya mengutip manusia segambar dan serupa dengan Allah? Ya di sana sebenarnya bukan berarti apa yang menjadi gambaran dan rupa daripada manusia terhadap Allah itu sepenuhnya sama oleh manusia tersebut. Enggak, ini konteksnya adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu untuk mewakili istilahnya ya, mewakili Allah atau Tuhan itu di bumi gitu, untuk mengasihi, berbuat baik gitu ya, dan hidup dalam
ketaatan, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya manusia tidak segambar dan serupa dengan Allah, karena manusia diharuskan untuk berbuat dosa, itu sangat tidak masuk akal gitu. Makanya tadi saya bilang itu nggak diharuskan, saudara. Saya nggak pernah mengatakan diharuskan, tapi diberi potensi. Ada nggak potensi Tuhan itu marah, murka? Oke, iya ada. Nah, gitu. Itulah manusia. Nah, Anda mencerminkan manusia serupa dan segambar, itulah dia. iya, segambar dan serupa itu dalam konteks dan pemahaman manusia berbuat baik, mengasihi itu dalam ketaatan. Ya, berarti begini. Ketika saudara mengatakan dia mewakili Tuhan, oke, Tuhan bisa marah kan? Tuhan bisa murka. Tuhan bisa mendatangkan bencana kan? Bisa. Tuhan bisa mengutus roh jahat kan? Bisa. Tuhan yang menciptakan kejahatan kan? Bisa. Manusia diberi potensi itu juga. Bukan hanya kebaikan aja. Siapa bilang Tuhan menciptakan hanya mengasihi? Enggak. Tuhan itu menyiapkan neraka jahanam untuk melumat habis orang-orang kafir. Itu Tuhan ciptakan itu. Tuhan mengutus roh-roh jahat. Oke, sebentar Bang Suma. Kalau misalnya kita memiliki pemahaman seperti itu, akan muncul lagi pernyataan bahwasannya iblis berhak untuk dikasih award lah atau penghargaan gitu akan hal itu gitu. Jadinya seperti itu gitu loh. Kalau kita menganggap pemahamannya seperti itu. Nah, adanya gelap itu karena ketiadaan terang gitu. Bukan berarti gelap itu diciptakan dan juga terang itu diciptakan gitu. Enggak kayak gitu. Karena kejahatan itu tuh berbeda lingkup daripada Allah itu sendiri dalam iman Kristen, Bang. Gitu. Makanya tadi saya katakan kembali lagi, jika abang mempercayai bahwa manusia itu diciptakan harus berdosa, kalau nggak berdosa dimusnahkan, dan akhirnya dia lucu. Diulang lagi. Siapa yang mengatakan harus berdosa? Potensi. Ingat saudara, manusia itu kalau dia gila, itu tidak ada kewajiban untuk tunduk kepada perintah. Kenapa? Karena error, memori nggak berfungsi. Tapi kalau dia waras, maka semua sensor yang Tuhan berikan itu harus terdeteksi sesuai dengan akal. Maka yang dihukumi adalah mereka yang waras aja, yang gila nggak dihukumi. Jadi Al-Quran menerangkan kebenaran sudah ditorehkan. Nih, tinggal kau pilih. Mana yang harus kau lakukan, mana yang tidak harus kau lakukan. Terserah kamu. Aku sudah kasih potensi, aku sudah kasih alat kau berupa akal. Mana yang ingin kau lakukan? Silakan Anda lakukan. Mana yang tidak ingin kau lakukan, tinggalkan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Jadi manusia itu tidak dikatakan berbuat dosa lah, tidak. Tuhan menciptakan manusia berpotensi menjadi baik dan sebaliknya juga berpotensi menjadi jahat. Nah, apa yang kemudian Tuhan berikan untuk menjadi penyeimbang? Akal. Tuhan menciptakan manusia punya potensi untuk baik, untuk jahat. Sekarang saya tanya sama saudara nih, sederhana aja. Ketika Adam tidak diberi potensi untuk berbuat jahat, lalu Tuhan memberikan perintah, Adam, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat ini. Pertanyaan saya, apakah Adam bisa melanggar perintah Tuhan ketika dia tidak diadakan baginya kehendak bebas? Silakan. Oke, sejauh ya Bang, kasih kesempatan sebentar. Kalau pertanyaannya seperti itu, di situ udah jelas berarti menjawab dari pertanyaan itu sendiri gitu. Ya bahwa Adam itu nggak bakal bisa berbuat dosa karena Allah sendiri tidak bisa
melarang atau berkuasa akan dosa yang akan dilakukan. Tapi kan bukan seperti itu gitu loh. Maksudnya konsep dari tunggu. Pertanyaan saya, apakah ketika Tuhan tidak menciptakan pada diri Adam potensi untuk berdosa, maka Tuhan memberi peringatan? Misalnya nih, Adam ada baginya buah ilmu pengetahuan di sampingnya. Tapi karena tidak ada potensi berbuat jahat baginya, apakah Tuhan perlu untuk memperingatkan Adam, kau jangan makan ini ya? Berarti kalau Tuhan sudah tahu Adam tidak punya potensi melakukan dosa, lalu memberi perintah jangan makan buah pengetahuan, berarti Tuhan ini bukan Tuhan. Karena dia tidak mau tahu terhadap ciptaannya sendiri. Justru karena dia tahu dia telah menciptakan Adam dengan potensi bisa melakukan dosa, maka dia memberi larangan. Adam, jangan kau makan ini ya. Dan ternyata Adam memakan. Berarti Tuhan memberi ruang kepada Adam untuk memberikan keadaan di mana dia bisa baik bisa buruk. Salahnya di agama Anda karena kesalahan Adam dihukumi sebagai kutukan dan sampai kepada keturunannya. Itu kesalahan agama Anda. Kalau di Islam tidak. Ketika Adam sudah ditengok oleh para malaikat, oh ternyata dia punya potensi untuk menjadi baik, punya potensi untuk melakukan kejahatan. Apa kata Al-Quran? Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam kemudian bertaubat, lalu kemudian diterima tobatnya oleh Allah. Kembali dia bersih, kembali dia suci. Tetapi terkait dengan keberadaannya sebagai makhluk untuk berpotensi baik dan jahat sudah sempurna. Kembali kepada pertanyaan saya, andai saja Tuhan tidak menciptakan keadaan di mana Adam bisa memilih dua antara kebaikan dan kejahatan, apakah Tuhan akan memberikan peringatan kepada Adam? Adam, jangan silakan kau makan semua apa yang ada di dalam surga ini, tetapi jangan kau makan yang satu itu. Jangan kau dekati pohon yang satu itu, adalah pohon baik dan jahat. Anda ngerti pertanyaan saya? Iya bang, benar. Oke. Tadi kan karena konfirmasi dari abang, pas saya bertanya di pertanyaan kedua, abang bilang gitu loh, harus berbuat dosa, kalau tidak harus dimusnahkan. Kok harus? Saya tidak pernah mengatakan harus loh, Dek. Potensi untuk melakukan dosa dan potensi untuk melakukan kebaikan, itulah yang dibilang kehendak free will. Saya nggak mengatakan keharusan. Makanya saya katakan sesuai dengan pertanyaan saudara, apakah betul Tuhan akan menghapuskan manusia sekiranya manusia itu tidak ada potensi untuk melakukan dosa? Iya. Bagaimana kemudian dia bisa menaklukkan alam semesta ini menjadi pemimpin kalau dia tidak ada potensi untuk itu? Bagaimana ceritanya? Bagaimana dia bisa menaklukkan alam ini kalau dia hanya bisa baik? Tidak ada jahat. Bagaimana bisa menaklukkan dunia ini? Yang ada pikiran baik terus. Tidak ada pemikiran jahatnya. Contoh. Ketika Adam dicipta, diturunkanlah di bumi. Taruhlah dia hanya punya potensi buruk, baik. Tak ada potensi pemikiran jahat dalam otaknya. Dia melihat kemudian buaya di sungai. Karena dia hanya berpikir positif aja, positive thinking, berpikir yang positif. Turunlah dia ke dalam sungai itu, mati dimakan buaya. Enggak sempat beranak cucu. Kenapa? Karena tidak ada kejahatan, tidak ada benak jahat, tidak ada pemikiran jahat, tidak ada negatif pada dirinya. Dimensi negatifnya enggak ada. Kalau kita nih, karena ada dimensi negatif, maka kita berpikir, buaya ini kalau saya turun kayaknya dia makan saya deh. Itu kan jahat tuh. Berpikir sesuatu yang jahat terhadap buaya, padahal buaya belum tentu memakannya. Tapi karena ada potensi itu, Adam tidak turun ke sungai, dia tidak dimakan oleh buaya karena dia sudah berpikir negatif. Itulah unsur kejahatan yang ada pada dirinya.
Potensi itu yang saya maksud. Makanya Tuhan mengatakan, sekiranya kamu tidak bisa melakukan potensi keburukan, kejahatan atau dosa, maka aku hapuskan engkau dan aku ciptakan lagi makhluk yang lain yang lebih sempurna. Itu maksudnya. Adam cuman dicipta baik aja. Coba, baik aja. Artinya begitu hujan datang, otaknya nggak berfungsi untuk membuat rumah, karena dia baik. Padahal jasadnya berpotensi kena panu, kena kuram, kudis, influenza, malaria, dan seterusnya. Tapi karena tidak ada dimensi kejahatan dalam otaknya, dia tidak potensi untuk melakukan hal-hal yang negatif dalam pemikirannya. Maka apa yang terjadi? Ya dibiarkan aja dirinya. Berpakaian kagak, sikat gigi tidak, cuci muka tidak, mandi tidak. Kenapa? Karena yang ada hanya baik aja dalam otaknya. Gak ada negatif, gak ada negatif-negatifnya. Apakah makhluk seperti ini bisa jadi pemimpin di bumi? Gak bisa. Karena dia hidup seperti kucing, dia hidup sama seperti gajah, dia hidup seperti buaya. Pernah gak lihat buaya sikat gigi? Dia berpikir unsur negatif bekerja. Ini gigi hancur kalau saya tidak sikat. Nih, hancur gigi ini kalau saya tidak sikat. Negatif yang muncul. Ini kalau saya tidak cuci muka, muka saya panuan, negatif lagi. Ini kalau saya tidak mandi, saya bisa gatal-gatal, negatif lagi. Itulah yang disebut fi aksani taqwim. Andai saja tidak ada unsur itu pada Adam, maka dihapuskan lalu diciptakan makhluk yang sama seperti Adam. Maksudnya yang sempurna seperti kita sekarang ini. Itu maksudnya, saudara. Sampai sini paham? Oke, mungkin saya kerucutin lagi ya Bang. Kalau kayak gitu, kalau Tuhan akan segalanya dan kedepannya, lalu kenapa dia tetap mengizinkan akan hal seperti itu gitu, mengizinkan penderitaan atau menciptakan penderitaan ya mungkin dari kepercayaan agama Anda gitu. Padahal kedepannya dia tahu gitu akan ada hal seperti itu gitu. Kan jadi gini, Tuhan itu tidak terikat ruang dan waktu. Anda dicipta, nama Anda AI misalnya. Apakah Tuhan belum tahu apa yang Anda lakukan besok? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang Anda lakukan lusa? Tuhan sudah tahu. Yang akan Anda lakukan sampai Anda meninggal ini A, B, C, D, Tuhan sudah tahu. Tetapi Tuhan tidak kemudian mengatur Anda. Ketika Anda ingin seperti ini, Tuhan mengubah Anda. Tuhan mengubah Anda ke kanan, ke kiri. Enggak. Tuhan memberikan akal. Anda yang memilih. Anda mau mati dalam keadaan Islam, Anda mau mati dalam keadaan kafir, Anda yang memilih. Tetapi pilihan Anda itu berasal dari diri Anda sendiri. Dan titik dua, Tuhan pencipta langit dan bumi sudah tahu ending dari pilihan lo. Karena Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak kemudian terikat relativitas waktu dan ruang. Itulah Tuhan. Anda diberi kesempurnaan tuh. Saudara AI, nih aku kasih akal samamu. Ini pilihan. Silakan kau berpikir. Apakah kau mau jahat atau kau mau buruk? Silakan kau pilih. Ini akal, ini kitab suci, ini nabi, ini rasul. Aku utus kepadamu. Sekarang kau pikirkan pakai otakmu itu. Mana yang engkau pilih? Tapi sebelum Tuhan menciptakan, Tuhan sudah mengatakan, sudah pilih, ini hambaku, aku udah kasih otak, aku udah kasih ini, bla 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 bla. Tapi dia tetap akan pilih seperti itu. Maka sudah tertulis takdir Anda penghuni neraka, misalnya. Tapi Anda ke neraka bukan karena Tuhan yang mentakdirkan, bukan. Tapi karena Anda sudah dikasih potensi ini, kebaikan dan kejahatan, tetapi Anda lebih memilih kejahatan. Begitu saudara. Bukan Allah mengatakan, Anda mengatakan, loh kalau begitu dia kan sudah tahu bahwa kita akan masuk neraka. Kenapa kita diciptakan? Ya kan salah sendiri. Aku sudah kasih kamu akal. Aku udah utus nabi samamu. Nah sekarang apa yang kau ikutin? Kau pilih yang mana? Karena nggak ada yang memaksamu ke gereja kan? Nggak ada yang memaksamu untuk keluar dari Islam. Nggak ada yang memaksamu kemudian untuk masuk ke Islam kan? Itu pilihan lo. Itulah akalmu. Itulah kitab suci yang aku berikan. Kenapa kau pilih yang lain? Ya ini kau sendiri yang milih. Contoh, ketika saudara beragama Kristen, pertanyaan saya, adakah Tuhan saya memaksa Anda menjadi Kristen?
Adakah Nabi Muhammad SAW memaksakan Anda menjadi Kristen? Anda pilih sendiri bukan? Nah, maka ketika kemudian Anda mati dan masuk neraka, pilihan siapa? Anda sendiri yang memilih kok. Gak ada yang memaksa Anda kemudian untuk memilih masuk Kristen, gak ada. Itulah hebatnya. Terus Anda akan mengatakan, lah saya kan lahir di tengah-tengah orang Kristen. Betul. Tetapi lu lebih hebat daripada orang Islam yang dari lahir Islam. Loh kok bisa bang? Yes. Hari ini kau masuk Islam, seluruh dosa-dosa yang pernah kau lakukan itu terhapuskan kemudian, dan amalan-amalan baikmu itu dihitung sebagai amalan pahala harta surga. Jadi ketika hari ini Anda menemukan Islam, Anda bertemu dengan para apologet Islam, Anda mendengarkan pencerahan dari apologet Islam, Anda bersyahadat masuk Islam, maka seluruh dosa-dosamu yang lalu-lalu dihapuskan. Enak di kamu dong. Kamu sudah menikmati babi enak, tenteng babi enak, kemudian apalagi sop babi enak, apalagi panggang babi enak, apalagi goreng babi enak, capcay babi enak. Semua yang haram-haram kau sudah nikmati, sementara mereka yang lahir dalam keadaan Islam tak pernah mencicipi itu. Kamu sudah mencicipi semuanya. Habis itu kau masuk syahadat dengan gampangnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dosa-dosamu dihapuskan. Maka enggak menang double kali tuh. Tapi kalau kau mati dalam keadaan tetap seperti itu, nggak pakai otakmu, ya itu juga. Makanya kaidah dalam Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surganya bagi orang kafir. Jadi nikmati aja surgamu. Kau dapat neraka kan kau nikmati di surga, di bumi kan hidupmu. Apa yang kau inginkan kau rasakan, apa yang ingin kau makan kau makan, apa yang ingin kau minum kau minum, apa yang ingin kau lakukan kau lakukan. Tak ada kaidah perintah. Berbeda dengan Islam, mereka mau makan ini, nahan perut, ini nggak boleh haram. Mereka mau minum ini, nahan perut, ini nggak boleh haram. Mereka ingin bermain, sudah tiba waktu sholat zuhur. Mereka ingin pergi nongkrong, sudah tiba saat asar. Dibatasin. Mereka hidup di dunia seperti penjara, maka hidup berikutnya mereka baru masuk ke surga yang sesungguhnya. Sebaliknya, ketika di dunia Anda berleha-leha, Senin berleha, Selasa, Rabu, 3, 4, 5, 6, sampai berapa tahun kau hidup, kau berleha-leha terus. Begitu kau masuk ke rumah ibadahmu juga kau cuma pergi nyanyi. Tak ada yang berat dalam hidupmu di dunia kan. Nah inilah sekarang balasannya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi begitu saudara. Nggak ada dalam Islam itu bahwasanya seperti yang Anda tuduhkan tadi, itu keliru itu. Bahwa Tuhan, kenapa Tuhan tidak menghapuskan saja? Kan Tuhan kasih senjata ke kita. Lumpuhkan dunia itu, kuasai bumi, lumpuhkan lautan, lumpuhkan udara, lumpuhkan daratan dengan akalmu. Jangan menjadi bodoh, kata Tuhan. Pakai akalmu, maka kau akan melumpuhkan alam semesta ini. Begitu juga kau akan menemukan aku dengan akalmu. Dengan kau melihat alam semesta, itu sama halnya kau melihat aku. Kenapa? Karena itu karyaku. Dengan kau bercermin melihat dirimu, itu sama halnya kau melihat aku. Kenapa? Karena aku yang buat, bukan lu yang buat diri lu sendiri. Lu tidur, gue yang mengatur paru-parumu sampai lu masih bernapas. Coba kamu dalam keadaan tersadar, tahan napas. Saya hitung sampai 50, pasti matamu sudah melotot. Apa artinya? Otakmu harus kemudian mengambil tindakan memerintahkan kepada paru-parumu untuk segera diisi oksigen. Karena kau tersadar. Maka kau akan memerintahkan kemudian secara spontan paru-parumu, hidungmu untuk narik udara. Supaya kamu bisa melanjutkan hidupmu. Tapi anehnya, pada saat kau tertidur nyenyak, adakah kau memerintahkan paru-parumu untuk hirup udara? Adakah engkau memerintahkan hidungmu untuk hirup udara? Tidak kan? Itulah aku. Aku lebih dekat ke kamu daripada kamu dengan urat lehermu. Bukan kamu yang menjaga napasmu keluar masuknya ketika engkau tertidur lelap. Harusnya kau terbangun. Loh, kenapa? Karena kamu kehilangan oksigen. Ketika kau terlelap, kamu lupa berhirup udara kan?
kamu nggak hirup udara, harusnya, karena kau tidak tersadar. Tapi karena aku yang menjagamu, aku yang mengatur hidupmu semuanya. Habis itu ketika aku ciptakan kamu dalam keadaan sempurna, kamu kupur, kamu tak kembali kepadaku. Malah kau gadaikan hidupmu bersama dengan orang-orang kafir yang ingkar kepadaku. Itu sekedar nasihat dari saya, Bung. Silakan. Dinda Jibril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Jib. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Sehat. Kan baru ngopi tadi bareng. Itu dia. Siap. Habis kopi tadi. Mantap. Iya Dinda. Siap. Oke, AI lanjut, silakan tanggapin. Saya flashback sebentar ya. Kenapa tadi saya tanya seperti itu gitu? Karena Rasulullah ya bersabda juga kan gitu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Jadi makanya pertanyaan saya seperti itu. Di sini saya baru baca ayatnya gitu ya. Nah kenapa Hadis itu bukan ayat. Oh ya sorry, hadisnya tadi ya, hadis riwayat Muslim ya. Maka kenapa tadi timbul pertanyaan saya, jika Tuhan tahu akan adanya dosa gitu ya, maka akan timbul pertanyaan saya seperti itu tadi gitu ya. Kenapa dia tetap menciptakan gitu. Nah inilah yang menjadi pembeda gitu. Makanya saya di sini sekaligus membandingkan gitu ya dengan iman kekristenan sendiri gitu. Nah jadi perbedaannya antara penciptaan di dalam Islam dan Kristen. Nah di sini lah uniknya Kristen gitu. Tuhan itu bukan mau menciptakan manusia untuk dia berbuat dosa, bukan. Walaupun benar ada potensi dalam berbuat dosa. Lalu maka tidak akan muncul pertanyaan seperti yang tadi saya katakan. Karena di sini dalam iman Kristen itu sendiri gitu ya. Karena Tuhan menciptakan manusia itu karena ia bukan kekurangan atau butuh penyembahan, melainkan karena kasihnya. Itu yang pertama. Dan juga pastinya dari penciptaan yang dilakukan Tuhan kepada umat manusia, saya setuju pasti Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap umat manusia gitu. Dan karena benar tadi, karena kita semua pasti memiliki potensi dalam berdosa, Tuhan sudah memiliki rencana penebusan gitu. Rencana penebusan yang telah disiapkan untuk umat manusia yang berdosa tadi. Jadi karena begitu besar kasih Allah kepada manusia ya, dan Allah ingin kasih sejati selalu ingin memberi dan berbagi. Salah satunya penciptaan yang terjadi pada kekristenan gitu. Dan jika pun ada dosa, Tuhan Allah sudah menciptakannya, sudah merancangnya. Jadi seperti itu, mungkin kayak gitu aja sudah. Oke, baik. Saudara, saya ingin tanya sebelum saya menjelaskan lebih jauh. Menurut saudara, orang yang mati karena dosa itu kemana perginya? Ke neraka atau ke surga? Orang yang mati karena dosa, ya dia matinya ke neraka. Bagus, makasih. Ini saya bertanya seperti itu karena saya akan mengatakan kata terakhir setelah sesi ini, bahwa di agamamu itu yang ada hanya kekonyolan. Begini Bang. Sabar dulu. Oke, silakan. Iya. Ke neraka, ya karena dia mati dalam keadaan berdosa. Dia Baik. Artinya Tenang ketika aja, dia tenang. mati, tidak ada dosa yang ditembuskan. Tenang. Ketika dia berdosa dan dia mati, lalu dia mengikuti Kristus. Ini bukan gereja pastinya kan ya? Ini bukan gereja kan ya? Ya tenang dulu. Ini sesi saya karena saya kan habis Anda kan saya. Jadi gini. Ya mungkin itu aja ya Bang. Sabar dulu. Tuhan kabur dia. Kabur. Jadi saya tambahkan dulu. Tuhan menciptakan manusia dengan unsur yang ada di dalamnya Maha Pengampun. Jadi Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Pengasih. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Tuhan hanya berkata dosamu diampuni, terhapus. Dosamu kuhapuskan, terhapus. Dosamu kutiadakan, ditiadakan. Ada yang konyol, Tuhan turun ke bumi menjadi tumbal.
Plusnya, kenapa saya bertanya tadi? Apakah orang yang mati dalam dosa masuk ke neraka? Alhamdulillah. Adik itu mengatakan, ya ke neraka dong. Baik. Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Saya ulang lagi pertanyaan saya, sekiranya masih ada adik di bawah. Orang kalau mati karena dosa kemana pergi? Ke neraka. Orang kalau ada Kristus di dalam dirinya, mati karena apa? Mati karena dosa. Mana dalilnya? Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Mampus. Jadi seluruh orang Kristen yang ada Kristus di dalam dirinya, matinya mati karena dosa. Kata saudara kita tadi, kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ke neraka. Alhamdulillah di Islam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Umat Islam mati harus selamat. Illa wa antum muslimun. Wahai umat Islam, janganlah kalian mati illa kecuali dalam keadaan selamat. Wow, berarti Islam mati dalam keadaan selamat. Ente mati dalam keadaan berdosa, neraka. Celaka itu, celaka. Makanya aku bilang tadi konyol. Konyol, nyol, nyol, nyol. Tuhan sudah turun ke bumi, menghinakan dirinya menjadi manusia, menebus dosa manusia di atas tiang salib. Orang yang percaya kepadanya begitu mati dalam dosa. Hei, halilintar. Lalu apa yang ditebusnya di atas pohon? Apa yang ditebusnya? Ternyata kalau dia mati di atas salib, orang-orang yang percaya terhadap kematiannya, Kristus itu berada pada diri orang tersebut, tubuhnya mati karena dosa. Lalu buat apa dia mati di atas salib? Kalau ternyata pengikutnya matinya karena dosa. Matinya yang keren sedikit apa? Mati karena panu. Karena apotiknya di seberang jalan, dia nyebrang beli Kalpanax, ketabrak truk, mati karena panu. Mati karena keselak biji nangka. Tiba-tiba dia makan nangka, begitu dia kunyah diisi kulitnya, tiba-tiba Pak Bom-bom lewat, orang bersin jadinya, ketelan biji nangka, mati. Matinya yang keren dikit kenapa? Kenapa mati karena dosa? Jadi kalau mati karena dosa, kemana perginya katanya? Neraka. Ya sudah, dalilnya itu telan baik-baik. Tulis besar-besar, simpan di kamar lo. Tuliskan dalam kamarmu, tiap hari kau baca 100 kali dalam sehari. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillahi min zalik. Kalau Islam illa wa antum muslimun. Islam mati karena selamat, mereka mati karena dosa. Siapa yang mati karena selamat, di mana perginya? Surga. Siapa yang mati karena dosa, kemana perginya? Neraka. Itulah aku bilang konsep Tuhanmu konyol. Udah capek-capek datang dari jadi bayi. Iya kan ya? Sudah gitu besar dibunuh. Tak taunya orang yang percaya kepada dirinya mati dalam dosa. Konyol. Artinya adik kita tadi ini tidak berfungsi tahu tempenya. Gitu dia. Silakan diambil alih. Siap. Katanya nerokok. Lanjut. Iya. Tuh. Mana Kristen nih? Tadi ada yang minta naik. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau menanggapi, silakan Anda tekan multi, minta permintaan naik ke atas ya. Sebentar, teman-teman Islam tahan dulu.
Dinda, Ya, boleh Dinda? sedikit bisa tanya jawab? Pengen belajar sih sedikit. Oke. Bisa nggak kemudian iblis merasuki Yudas sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan? Bisa tidak iblis merasuki Yudas Sekiranya Tuhan menciptakan kejahatan pada diri manusia. Raiso. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa tidak imam-imam kepala membikin kesaksian-kesaksian palsu sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan pada diri manusia? Nggak bisa. Bisa tidak kemudian mahkamah agama membuat tipu muslihat sekiranya Tuhan tidak menciptakan potensi jahat pada diri manusia? Tidak bisa. Bisa tidak Yesus disalib sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan pada diri manusia? Tidak bisa. Bisa tidak Kristen punya Tuhan sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan? Tidak bisa. Mereka memiliki Tuhan berasal dari kejahatan. Subhanallah. Maka saudaraku yang bertanya tadi, berterima kasihlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kejahatan, sebab karena kejahatanlah kamu punya Tuhan. Namanya Yesus. Paham sampai sana? Adik Ai? Tak berak-berak lagi kau di situ. Tak berak pula kau dibawa situ. Enggak ada Pampers, kau pakai sabuk kelapa sudah. Tanpa kejahatan tak ada penyaliban. Tanpa penyaliban lu nggak punya Tuhan. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Tanpa kejahatan bisa nggak Yesus dibunuh? Nggak bisa. Berterima kasihlah kepada sibilisisis. Makanya sering saya mengatakan waspada kalau kalian berdialog kepada terhadap umat Islam, apologetis, hati-hati. Mereka menguasai bidang, mereka menguasai materi, mereka lebih paham Bible, konsep Tuhan mereka sudah lebih dalami daripada kalian jemaat-jemaat biasa. Ya, hati-hati. Tidurlah anakku, sebab kelak kau akan dituhankan. Selamat malam. Ya, lanjut. Ya, kasih Dinda Jibri lagi. Bang Suma, berapa kilometer tinggimu? Berapa Tinggi saya 79 kilometer. Panjang bahu saya itu 3 kalau liter. Kalau saja Anda bego, bagaimana Anda bicara hal yang kompleks? Kristen sekali bahasanya. itu satu orang 1000 akun dia itu, 1000 akun. Orangnya sama. Lebar pundak saya itu 3 liter, Bang. Harusnya Anda malu. Bang Suma kok tingginya sekian kilometer, beratnya kok sentimeter? Ya sama. Tuhanmu kok manusia. Maria kok melahirkan Tuhan. Piye toh? Hal kecil kaget, hal yang dahsyat nggak kaget. Tuhan kok punya anak di surga. Kacau balau. Ayo, silakan disambut tamunya. Sopan ini. Ya, Kopi Rokap, selamat malam. Malam, Bang. Ya, Islam Kristen, saudara? Kristen Protestan. Oke, siap. Ada yang ingin ditanyakan? Atau menanggapi apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma dari tadi? Saya baru bergabung, Bang. Ada yang mau saya tanya dulu? Silakan. Sama Bang Juma atau boleh ada guru dari sini? Bang Miftah. Apa yang mau ditanyakan? Ustaz Miftah, ada Bang Jibril, Jimen.
nabi-nabi palsu menurut Al-Quran? Bisa dijelaskan sesuai dalil? Iya, Al-Quran tidak menyebut nabi-nabi palsu. Al-Quran hanya menyebut orang-orang yang telah mengajarkan kemudian sesuatu kesalahan disebut orang kafir, orang zalim. Jadi di Al-Quran tidak menyebutkan tentang nabi palsu. Yang menyebut kaidah nabi palsu itu Yesus. Katanya nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Nabi palsu itu kemudian memakai nama dia bermukjizat, menyesatkan banyak orang. Di mana jadi di dalilnya, Islam, Bang? Matius 7 nomor 15. Nabi palsunya datang kepada murid Yesus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Yesus waktu itu berbicara kepada Bani Israel muridnya. Berarti nabi palsunya datang di abad pertama. Yang datang kepada kamu menyamar seperti domba. Domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub, Bani Israel. Matius 7 ayat 15 ya, Bang? Ya, Nabi Muhammad tidak pernah datang di abad pertama kepada murid-murid Yesus dan nyamar-nyamar sebagai murid Yesus. Yang ketiga, buah dari nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, pengikutnya bernubuat pakai nama Yesus, pengikutnya bermujizat pakai nama Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, tidak pernah bernubuat mengusir setan. Begitu juga kami umatnya. Yang bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus hanya umatnya Paulus, Aliteng. Jadi nabi palsu itu ya Kristen. Buahnya. Bisa tambahin, Bang? Selain dari Matius dalilnya? Silakan. Yeremia 23. Jadi pengertian nabi palsu dalam Alkitab itu bisa saya jelaskan adalah orang yang mengaku berbicara atas nama Tuhan tetapi sebenarnya menyampaikan ajaran atau nubuat yang tidak berasal dari Allah. Oke, silakan. Di Ulangan 18:22. 22. Iya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah takut kepadanya. Itu satu, Bang, sesuai dalil. Yeah. Boleh Ulangan 13 ayat 1 sampai 3 juga, apabila muncul di tengah-tengahmu seorang nabi dan ia berkata, mari kita mengikuti Allah lain, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi itu. Oke. Matius 7 ayat 15 tadi itu yang udah Bang bacakan. Oke. Ada juga Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Oke. Terakhir ini, Bang, dalilnya 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ada lagi? Ini ada sebenarnya Wahyu 19 ayat 20 juga, Bang. Nabi palsu terakhir akan dilemparkan ke lautan api bersama antikristus. Oke. Baik. Ada lagi? Nggak ada lagi, Bang. Oke, baik. Saya ambil dari yang terakhir. Antikristus. Anti terhadap manusia yang diurapi Tuhan. Siapa yang mengatakan Kristus itu Tuhan, itulah antikristus. Karena Kristus itu Mesias. Mesias itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Manusia, ciptaan Tuhan, anak manusia yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Antikristus adalah mereka yang tidak percaya kalau Kristus itu adalah ciptaan, utusan Tuhan. Ingat, Kristus artinya orang yang diurapi, ciptaan yang diurapi, manusia yang diurapi. Ketika ada orang menyembah Kristus, berarti dia antikristus. Itu satu. Yang kedua, Anda membawa 2 Petrus 2.
Ketika data ini Anda baca, harusnya Anda jeli. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu. Di antara kamu, kamu di situ adalah orang yang hidup di abad pertama. Hati-hati. Demikian juga di antara kamu yang hidup di abad pertama, akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini yang muncul kemudian di tengah-tengah kamu. Kamu siapa? Bani Israel. Jadi menurut abang, Yesus itu nabi palsu. Siapa? Jadi menurut Bang Juma, Yesus itu nabi palsu. Yesus itu nabi palsu. Bukan. Yang dimaksud Petrus ini di tengah-tengah Bani Israel itu ada nabi palsu. Coba. Yesus kan di dalam ajaran, dengarkan saya Bang. Yesus manusia. Kenapa? Abang bilang tadi Yesus manusia. Memang dia adalah Kristus. Tapi dia malah bisa melakukan mujizat. Iya, karena dia nabi. Tapi bukan nabi palsu ya. Yesus bukan nabi palsu. Ya, nabi palsu ini yang mengajarkan kemudian menyembah kepada Kristus. Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahan kalau dipanjangkan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang diurapi Tuhan itulah nabi palsunya. Baru dua yang saya tanggapi Bang. Yang ketiga, ketika Anda membawa data di dalam Ulangan 13, ketika dikatakan di sana orang-orang yang mengajarkan kamu untuk berbakti dan berpaut kepada ilah-ilah lain. Ingat ketika Nabi Musa alaihissalam mengajarkan ajaran ini, di situ berbicara tentang nabi atau pemimpin, haruslah engkau hukum mati dia. Saudara, ketika Ulangan 13 ini, orang Arab di 1400 tahun sebelum Masehi itu tidak mengajarkan Bani Israel untuk menyembah berhala. Dan orang Arab tidak pernah mengajarkan orang Yahudi di zaman Yesus menyembah kepada berhala-berhala di Mekah. Akan tetapi di waktu yang sama, orang-orang Roma mengajarkan menyembah kepada dewa Theos sampai hari ini. Itulah yang dimaksud ilah lain. Sedangkan kalau di Islam tidak menyembah ilah lain. Yang disembah oleh umat Islam adalah Eloah Abraham, Eloah Yesa, Eloah Yakub, pencipta langit dan bumi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Anda membawa Ulangan 18, Ulangan 18 itu dikatakan seorang nabi yang terlalu berani berbicara mengatasnamakan aku, tetapi aku tidak pernah mengajarkan itu, dan apa yang diucapkannya itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Sekarang ketika Paulus mengatakan satu pengajaran, apakah terjadi? Contoh misalnya, ketika yang datang kepadanya adalah anak Maria. Apakah benar anak Maria yang datang kepada Paulus? Bukan. Apa buktinya? Sebelum saya ke situ, nabi palsunya, coba Anda lihat di dalam surah Paulus 1 Korintus 12 nomor 28. Dan Theos dan dewa telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Yang pertama, ada sebagai rasul, yang kedua ada sebagai nabi, yang ketiga ada sebagai pengajar. Artinya di tengah-tengah kaumnya Paulus ada rasul, ada nabi. Nah, masih adakah nabi setelah Yesus dalam Kristen? Ternyata nggak ada. Tapi Paulus mengatakan di tengah-tengah jemaatnya ada nabi, ada rasul, ada pengajar. Yang tidak
Waalaikumsalam. Satu aja yang kita ambil dari ajaran Paulus yang tidak terjadi. Apa itu? Ketika dia mengaku bahwa yang datang kepadanya di Pulau Patmos itu adalah anak Maria. Apakah itu anak Maria? Bukan. Kenapa saya katakan yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria? Karena yang datang kepada Paulus itu memang betul-betul bukanlah manusia. Apa buktinya? Di Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12, Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan anak Maria. Nah, di dalam keadaan yang seperti itu kemudian, di dalam kitab saudara, diterangkan dengan sangat jelas bahwa Yesus itu hanya datang 2 kali saja. Tidak datang 5 kali atau 4 kali, cuman 2 kali. Kita lihat dalam dalilnya di Ibrani 9 nomor 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi menurut Ibrani 9, Yesus hanya menyatakan diri sekali lagi. Setelah dia menebus dosa di atas tiang salib, dia hanya menyatakan diri sekali lagi. Ingat, kejadian Paulus mengaku bertemu dengan Yesus itu terjadi di tahun 52. Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus, berarti kapan? Tahun 30 bang. Apanya? Umur Yesus kan 30 tahun. Iya, 33 tahun Yesus terangkat ke langit. Paulus kemudian mengaku bertemu dengan Yesus di tahun 52. Karena Galatia itu ditulis tahun itu. Nah, sekarang permasalahannya, Ibrani mengatakan demikian juga Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan itu Yesus menyatakan diri sekali lagi, Bang? Setelah dia turun seperti yang dijanjikan dan kami imani dia akan turun, Bang. Seperti kenaikan. Kapan itu? Kapan itu, Bang? Ya tidak dijelaskan, tapi akan turun. Sudah datang atau belum? Belum. Nah, inilah yang nabi palsu itu. Sekarang pertanyaannya, yang menyatakan diri kepada Paulus itu siapa? Maaf, saya lanjutkan dulu, Bang. Sama seperti Nabi Isa yang akan turun juga. Iya. Nabi Isa juga belum turun. Berarti Nabi palsu juga. Maksudnya, Bang? Bukan begitu. Yang nabi palsu ini Paulus. Makanya dengarkan saya. Dalil Anda mengatakan, maka dia sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Pertanyaan saya, kapan sekali lagi itu dia menyatakan diri? Akhir zaman, pada saat dia datang membawa tanda kiamat. Betul? Betul? Di mana dalilnya, Bang? Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Sekali lagi itu kapan? Nanti di akhir zaman. Lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Tidak, kan di situ, Bang, di akhir zaman, Bang. Iya. Ya sekarang Yesus menyatakan dirinya sekali lagi itu kapan? Tidak ditentukan kapan, tapi akan turun dijanjikan. Sudah turun menyatakan diri sekali lagi atau belum? Apa, Bang? Sudah turun menyatakan diri sekali lagi atau belum? Belum turun. Belum turun. Lalu yang datang kepada Paulus menyatakan diri itu siapa? Malaikat. Bukan Yesus. Bukan. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus rupanya.
nggak perkataan menjelaskan malaikat bang, bahwasanya bukan Paulus yang menjelaskan malaikat. Enggak. Atau malaikat. Paulus bertanya kepada makhluk itu, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang mengaku Yesus kepada Paulus ketika dia ke Damsek? Ayo. Yesus. Katanya sekali lagi nanti di akhir zaman. Berarti 2 kali. Kedatangan yang kedua, iya. Ini kisah para rasul 1 ayat 9 ayat 11 bang. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka itu murid-muridnya dan awal Yesus terangkat dari pandangan mereka. Dan Yesus terangkat dan menatap ke langit. Waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, itulah malaikat kan? Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus dia akan datang sama seperti yang kau melihat dia naik ke atas. Dan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, ketika dia naik, ketika dia naik, dia bersama dagingnya kan? Betul. Ketika dia turun ke Paulus sama dengan daging atau tidak? Daging dan daging. Ada dagingnya ketika ia turun ke Paulus? Ada. Anda nggak belajar berarti. Dia hanya mendengarkan suara tok dan juga melihat cahaya tok. Nggak ada daging di situ. Sementara malaikatnya mengatakan, Yesus yang kau lihat terangkat akan datang sama seperti engkau melihat dia turun. Dan Yesus juga klarifikasi, Matius 24 nomor 27, nomor 30, aku akan datang sebagai anak manusia. Dia Kisah para datang. Rasul 1 ayat 3 bang. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu setelah keluar dari kubur. Alamak. Itu setelah keluar dari kubur dia menampakkan diri. Yang jadi permasalahan di dalam Ibrani 9 nomor 28. Demikian juga Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Sekali lagi, bukan 2 kali. Apalagi berkali-kali. Cuman tinggal sekali lagi dia menyatakan diri. Setelah dia terangkat ke langit, dia akan menyatakan dirinya cukup sekali lagi. Pada saat apa? Pada saat kiamat, mendekati kiamat. Nah, yang menyatakan diri kepada Paulus itu siapa? Mengaku Yesus. Itu siapa? Nah, itulah nabi palsu itu. Hah? Kiamat. Saudaraku, sesuai dalil yang saya ya, sesuai dalil saudaraku, Ibrani 9 nomor 28. Setelah Yesus terangkat ke langit, tanda-tanda. Tunggu. Setelah Yesus terangkat ke langit, terangkat. Dia akan menyatakan diri di alam semesta ini berapa kali lagi? Setelah dia terangkat. Menurut dalil. Sekali, tepuk tangan, sekali lagi. Jadi dia sudah terangkat ke langit dan dia akan menyatakan diri sekali lagi. Nah, sekali lagi itu kapan? Ada ayatnya bang, ada dalilnya. Ya, sekali lagi itu kapan? Bukan di akhir zaman, sesuai dalil yang saya jawab. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu Yohanes 14 ayat 3 ya bang. Jadi maksudnya Yesus kembali itu kapan? Tanda-tandanya kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu barulah permulaan penderitaan. Itu tanda-tandanya bang. Nah, itu sudah terjadi atau belum? Belum. Nah, belum ada tanda, tapi ada kayak gempa bumi mungkin. Iya. Berarti dia belum menyatakan diri kan? Apa? Berarti dia belum menyatakan diri yang sekali itu? Belum. Nah, berarti yang datang kepada Paulus siapa?
Nabi palsu. Nabi palsu. Yesus berkata kepada muridnya dalam Matius 24, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ingat, Yesus datang hanya sekali lagi. Setelah dia terangkat ke langit, Al-Quran mengatakan As-Sukruf ayat 61, Yesus datang cukup sekali lagi. Kita menunggu sekali lagi datang. Setelah dia terangkat ke langit, penampakannya di atas muka bumi ini sebagai manusia tinggal sekali saja. Dan kalau dia datang sekali itu, maka dunia kiamat. Islam mengimani itu juga. Sekarang kalau ternyata dalam kitab Ibrani 9 nomor 28 mengatakan Yesus akan menyatakan diri sekali lagi, dan itu ternyata nanti di akhir zaman, berarti yang menyatakan diri kepada Paulus, kepada Ananias, kepada Markus, kepada Maria dalam kuburan, kemudian kepada yang di Pulau Patmos, ternyata itulah penggenapan Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang, dan banyak orang itulah yang disebut aliteng hari ini. Ini harus didengarkan orang-orang murtad nih. Ada saya sedang bertahajud, kemudian datang Yesus Kristus dalam sujudku, pret. Aku lagi umroh, lalu aku melihat Yesus di atas Ka'bah, pret. Kitabmu mengatakan Yesus datang sekali lagi. Kapan itu? Kiamat. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus sang bintang timur. Itu bukan anak Maria. Apalagi pakai tato di paha. Alamak. Itu bukan anak Maria. Ketika Yesus disalib, katanya semua pakaiannya diambil, ditelanjangin. Yesus itu nggak ada tato di badannya. Saking tidak adanya tato, di atas salibnya ditulisnya Inri, bukan di paha. Raja orang Yahudi. Tiba-tiba di Pulau Patmos ada mengaku Yesus, pahanya tertulis. Jadi kalau menurut Islam, Bang, ya. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Iya. Jadi kalau ada lagi Nabi yang turun setelah Nabi Muhammad, menurut abang itu Nabi palsu? Bukan, Nabi Isa alaihissalam yang turun setelah Nabi Muhammad. Dan bukti kenabian terakhirnya beliau itu, bukti bahwa dia adalah Nabi terakhir, dia menceritakan wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Bukti bahwa dia Nabi terakhir, dia mengatakan kelak akan datang Nabi Isa alaihissalam. Ini ajarannya Nabi terakhir nih. Apakah ajaran Nabi terakhir ini benar-benar terjadi? Betul-betul terjadi. Nabi Isa turun sebagai bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad. Itu berarti bukan Nabi terakhir berarti, Bang. Kenapa bisa? Memang Nabi Isa turun bukan membawa risalah baru. Nabi Isa turun justru untuk melengkapi kemudian apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Nabiku mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman membawa tanda hari kiamat. Apakah itu betul akan terjadi? Terjadi. Paulus mengatakan Yesus turun kepada dirinya. Apakah itu terjadi? Pret. Tidak tergenapi, ternyata yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Boleh aku menjawab? mengetahui Nabi Isa mau turun, Bang. Apa?
Bukan Muhammad yang langsung yang udah tahu. Nabi Muhammad, barang siapa ada nabi mengecap, ingat bismi anoki di dalam Ulangan 18 itu nabi berbicara atas namaku. Kalau ada nabi berbicara atas namaku tapi tidak tergenapi kemudian apa yang diucapkannya, maka nabi itu harus mati. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha. Anda tidak bisa kabur dari dalil ini. Kenapa? Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat menyambar cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Matahari menjadi gelap, bintang tak bercahaya, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apalagi akan nampak di tengah langit Anak Manusia, seluruh manusia di bumi akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda apa? Tanda kiamat. Anda tidak percaya kepada ajaran Nabi Muhammad wa innahu la ilmul lisa'ah, sama dengan Anda telah menggugurkan kemudian tanda-tanda kedatangan Yesus di dalam Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30. Anda harus terima itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini Paulus kodong. Paulus, begitu nyatanya kau itu adalah nabi palsu, Paulus. Nyata kali. Bible mengatakan Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya Apa ini? Aduh, 2 kali sudah kepental nih. Kalau nggak ada peringatan. Astagfirullah. Langsung mental sendiri, Aki. Langsung mental. Iya, kepental sendiri, nggak ada apa. Bal? Belum lo. Nggak tahu, kepental sendiri 2 kali udah. 2 kali. Mungkin minta update kali. Aplikasinya minta update. Bisa gitu kayaknya. Bisa jadi. enggak dong, kan ada saya di sini. Nggak apa-apa, Guru. Dah. Masa? Enggak, maksudnya saya tuh yang di sasaran tembak, tapi saya pakai anti rungkat. Tapi aman ini Guru, nggak ada peringatan sama sekali loh, aman. Makanya dia kepental aja. Iya, itu tombaknya dari itu, tombaknya tumpul semua, anti rungkat ini aku pakai. Astagfirullah. Lanjut Guru, maaf Guru, 2 kali. Ya, jadi gitu saudara ya. Nabi Muhammad mengatakan wa innahu ilmu lisa'ah. Kedatangan Nabi Isa adalah benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Ternyata di dalam Matius 24 juga diceritakan seperti itu. Tanda-tanda datangnya Yesus adalah tanda-tanda kiamat. Sama. Nah, sekarang di dalam Ibrani 9:28, begitu juga kemudian Kristus akan datang. Sesudah itu ia akan datang menyatakan dirinya sekali lagi. Nah, Paulus ini yang bahaya, kasihan kodong. Kamasian kodong Paulus terdeteksi sekali nabi palsu. Nah, Boleh saya menjawab Pak Zuma? sabar dulu saudara. Sebentar habis ini. Sabar. Kenapa Nabi Sabar. Paulus rupanya Bang Juma? Lah, dia nabi palsu, udah keciduk nabi palsu, Bang. Berdasarkan ulangan 18 nomor 21 sampai 22 yang Anda baca barusan. Ketika ada seorang nabi terlalu berani berbicara tentang aku tapi tidak terbukti perkataannya itu, maka dia harus mati nabi itu. Makanya dia mati dipenggal. Kita buktikan tadi, satu aja kesimpulan yang saya ingin sampaikan. Nabi Muhammad mengatakan Nabi Isa alaihissalam akan datang yang kedua kalinya di akhir zaman sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Di dalam ulangan Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30, Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman hari kiamat. Berarti Al-Quran dan ucapan Yesus itu selaras. Sekarang yang jadi masalah ini Paulus. Apa karena menurut Bang Juma Paulus itu menulis Injil?
Bukan, dia mengaku bertemu dengan Yesus, tapi ternyata yang ditemui itu bukan Yesus. Gimana tadi dalilnya Bang? Matius 20, Ibrani 9 nomor 28. Yesus datang sekali lagi. Dia akan menyatakan diri sekali lagi. Kapan dia menyatakan diri sekali lagi itu? Di akhir zaman. Berarti Nabi Muhammad lebih betul. Nabi Isa akan datang sekali lagi di akhir zaman. Nah, Ibrani mengatakan Yesus akan datang menyatakan diri sekali lagi. Berarti kalau sekali lagi itu datangnya di hari kiamat, maka yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Itu kan setelah kebangkitan. Lah, dalil Anda nggak baca. Dalil Anda nggak baca. Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Kristus hanya sekali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah disalib, dia terangkat ke langit dan akan datang menyatakan diri sekali lagi. Aduh, susah kalau akal nggak sampai subuh pun Anda nggak akan paham. Berat memang, berat kawan, berat. Silakan Anda ngomong. Ini Rokap dikasih paham aja nggak? Silakan bicara Rokap. Apa yang mau kau sampaikan? Biar saya jelaskan dulu dalil yang dibacakan sama Bang Cuma tadi. Jadi penjelasan itu memang betul Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Artinya Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya di kayu salib sebagai korban sempurna bagi dosa manusia. Jadi bukannya jadi Paulus nabi palsu, walaupun kedatangan Yesus cuma sekali. Yesus setelah diangkat, ya mengorbankan dirinya di situ multi tafsir, Bang. Bisa jadi dia korbankan dirinya terangkat ke langit, bisa demi untuk menyelamatkan murid-muridnya, itu bisa. Kenapa? Karena menurut orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, adalah lebih baik satu orang Yesus ini mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yesus terangkat ke langit. Daripada kemudian bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi, mending dia terangkat ke langit, korbankan dirinya, mengalah. Oke lah Tuhan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu yang terjadi. Ya sudah, Tuhan menginginkan. Oke, aku angkat kau ke langit. Sudah, itu yang dimaksud. Bukan jadi tumbal. Tapi Anda memaknai tumbal, ya terserah Anda. Itu derita saudara. Nah sekarang permasalahannya, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu sesudah dia terangkat ke langit, maka sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Pada masa mana, pada saat kapan dia menyatakan dirinya sekali lagi itu? Anda menjawab, pada saat hari kiamat. Nah, itu kan cuma sekali lagi menyatakan diri. Tidak saya jawab di situ, Bang. Pada akhir zaman, Bang. Oke. Matius. Sekarang pertanyaan saya, Yesus akan menyatakan diri sekali lagi itu kapan? Kalau tanda-tanda, Bang, Matius 24 ayat 30, mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Jadi itu sudah terjadi? Belum. Pertama Yesus datang sebagai hamba dan korban dosa. Namun yang kedua, ia datang sebagai raja dan hakim. Bukan mati melainkan untuk ini. Sekarang Yesus datang ke dunia ini berapa kali? 2 kali lah. Ya, 2 kali. Pada saat dia usia 1 tahun sampai 33 tahun. Dan pada saat dia datang di awan-awan 2 kali. Pertanyaan saya, kedatangan keberapa kali yang datang kepada Paulus?
yang menampakkan diri. Ya, kepada Paulus. Itu kedatangan keberapa? Kedua kali memang. Lah, berarti di akhir zaman nanti itu ketiga kali. Boleh saya jawab itu kah? Masalah Boleh. yang ketemu sama Paulus. Ya, silakan. Yang ketemu Paulus di yang menuju perjalanan ke Damaskus itu kan berupa cahaya. Ya. Berupa cahaya terang dari langit yang menyelimuti suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu kan bukan secara manusianya. Kata siapa, Bang? Karena apa yang dikatakan dalam apa itu kan dia datang kepada hari kiamat itu secara manusianya. Oke. Penuh dengan dagingnya semua. Dilihat banyak orang. Begitu, Pak. Itu penjelasan begitu. Oke. Nah, sekarang begini. Kalau Anda menjawab seperti itu, Bung, pertanyaannya, adakah kemudian Yesus itu akan datang bukan sebagai manusia? Di mana dalilnya? Sedangkan malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1, Lukas 1, nomor 11, di situ dikatakan bahwa malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit, ya, dia dengan dagingnya, berarti datang kedua kalinya juga dengan dagingnya. Betul. Terus yang datang kepada Paulus ada daging nggak? Enggak. Ya berarti itu bukan Yesus. Kan berupa cahaya. Lah, yang berupa cahaya itu iblis. Lukas 18 nomor 10 kata Yesus, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Lah. Ini Bang Zuma. Apa? Nggak nyambung. Kok nggak nyambung pula? Apakah Saulus pernah menganiaya iblis? Apakah Paulus pernah menganiaya iblis? Gimana? Apakah Paulus pernah menganiaya iblis? Apakah iblis tidak bisa berpura-pura menjadi malaikat terang? Enggak, maksudnya pertanyaan saya, apakah Paulus pernah menganiaya iblis? Kapan Paulus menganiaya iblis? Iya, nggak pernah. Yang sebelum Paulus itu ke Damaskus, sebelum dia bertobat, yang dia aniaya itu muridnya Yesus apa bukan? Pengajaran Yesus itu apa? Iya, muridnya Yesus. Ya itulah. Di situ abang kan tahu. Oh, jadi iblis tidak bisa berpura-pura. Kenapa? Iblis tidak bisa mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya. Nggak bisa rupanya iblis mengatakan begitu. Kalau kita mengatakan begitu, nanti saya bisa balik lagi kepada Anda. Kenapa? Kalau iblis kan berkuasa. Ya. Jangan sampai yang ketemu sama Nabi Muhammad di Gua Hira iblis. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Nabi Muhammad? Ada nggak? Memakai Nabi Muhammad? Iya, ada nggak? Nggak ada. Nah, ada nggak kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku? Itu kan menceritakan tentang Nabi palsu. Ada nggak? Ya ada, tapi itu. Nah, berarti penyesat itu berarti penyesat itu ketika dia datang dia mengaku siapa? Dia menyebut, ya betul. Menyebut apa? Yesus. Menyebut namaku, menyebut nama Yesus. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku dengan nama apa? Yesus. Ya udah selesai. Oh, nggak bisa disimpulkan begitu. Loh. Oke. Iya. Dengarkan saya. Anda kelihatannya cerdas. Dengarkan saya. Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Pertanyaan saya, menurut Yesus ketika dia
pergi, yang datang dirinya atau penghibur lain? Aku enggak ngerti juga. Nah, dalilnya udah jelas sekali kok. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang, penolong lain itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, setelah dia pergi, yang datang dirinya atau seorang penolong lain? Kemungkinan penolong lain. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Ya mungkin berupa Yesus. Berupa kuasanya dia. Kan dia kan berkuasa. Kan yang datang penolong lain, tapi yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Ini Paulus tidak lulus belajar naskah. Dia nggak pelajari skenario film. Bang Juma, Iya, gimana? Menurut Bang Juma, Yesus turun pertama saat kapan? Pada saat dia datang di tengah Bani Israel sebagai Nabi Rasul mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Itu kedatangan yang pertama. Lalu terancam dibunuh oleh umatnya, Tuhan pencipta yang mengutusnya menyelamatkannya dengan mengangkatnya ke langit. Untuk datang kedua kalinya lagi sebagai hakim terhadap mereka yang telah menyelewengkan ajarannya. Oke, berarti yang kedua turunnya berarti setelah kenaikan. Setelah dia bangkit, setelah dia naik ke surga. Iya betul. Pas itu Bang, yang kedua berarti turun setelah dihitung dari setelah dia naik ke surga, Yesus naik ke surga. Iya, terangkat ke langit nih ceritanya nih. Ya. Oke, nah kapan dia turun kembali? Yang kedua kali, dijelaskan kapan, tapi ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Itu yang saya bacakan tadi dalilnya. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus itu ada nggak tanda-tanda yang Anda baca tadi itu? Itu kan tidak dihitung turun. Walaupun menampakkan diri. Jadi Anda menganggapnya apa itu? Kan kita berbicara turun itu dari surga. Ya sekarang yang dijanjikan itu dia turun yang kedua setelah dari surga, setelah dia naik. Iya, sekarang yang datang kepada Paulus itu, Paulus di mana pada saat itu? Di bumi atau di surga Paulusnya? Ya di bumi lah. Berarti Yesusnya kemana? Sampai dia bisa ketemu? Ya kan itu belum naik ke surga. Gimana kita mau bicara turun? Bagaimana ceritanya? Paulus mengaku melihat Yesus di tahun 50-an, Bapak. Di mana ditulis pastinya tahun ke-50. Galatia itu ditulis tahun berapa ya rupanya? Galatia. Iya. Surat kepada jemaat di Galatia. Tulisnya Rasul Paulus 50. Untuk jemaat-jemaat di daerah Galatia itu sekitar 50. Tahun 48. Masih. Ya, bapak-bapak gereja mula-mula itu menganggapnya tahun 50 sampai tahun 52. Sekarang Yesus terangkat tahun berapa? 29. Sekitar tahun 29. umurnya 30. Yesus lahir 4 tahun sebelum Masehi, Bang, bukan tahun 0. Nah, ya. Nah, 33 kurang 4 berapa, Bang? 29. Nah. Terus? Jadi yang ditulis apa? Yang ditulis di ayat mana, Bang? Dia mengatakan dia bertemu dengan Yesus. Di mana Aku dalilnya, menerima ayat apa? Galatia 1 Galatia 1. nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Iya. Dia ngeblank ini, Bang.
Kan Yesus diangkat tahun 29 Bang. Habis itu kan Paulus ketemu Yesus di Galatia tahun 50. Berarti 30 tahun setelah kejadian si Paulus ketemu Yesus. Berarti dia naik. Kita lihat Masa dulu. Yesusnya nongkrong di mari 30 tahun? Kita lihat dulu dalilnya Bang. Ayat 11, Galatia 11, 31 ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitahukan itu bukanlah Injil manusia. Tapi karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan diajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus Kristus. Nah, pernyataan berarti dia menyatakan kan? Enggak gini, bukan bertemu dengan Yesus di situ. Kenapa abang bilang? Kan yang abang simpulkan tadi bahwasanya menunjukkan diri ke Paulus. Tidak dijelaskan di Galatia ini Bang. Paulus mengaku bertemu Yesus, melihat Yesus. Tidak ada dijelaskan. 1 Korintus saya baca. 1 Korintus 9 nomor 1. Dia mengaku melihat Yesus. Enggak, tadi jangan lari dari ini dulu. Abang bilang tadi Galatia itu ditulis tahun keberapa? Oke. Iya, Galatia ditulis tahun segitu, betul. Iya, abang bilang tadi di Galatia itu dijelaskan bahwasanya Paulus ketemu sama Yesus, ternyata tidak ada. Oke. Nah, gugur itu. Nah, ketika Yesus mengajar selama 3 tahun, dia sebagai manusia atau bukan? Jangan melenceng dulu Bang. Ya enggak, supaya kita bisa ini kita berbicara mengenai pengaburan Bang Juma. Kita berbicara mengenai masanya, Bang. Ketika dia melakukan pengajaran di tengah-tengah Bani Israel, dia sebagai manusia atau bukan? Yesus maksudnya? Iya. Ke Bani Israel? Iya. Apa masalahnya Bang? Dia sebagai anak manusia atau bukan? Anak manusia? Anak manusia. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya dia masih hidup di situ Bang. Belum mati. Enggak, pertanyaan saya, dia anak manusia atau bukan? Anak manusia tapi apa? Tapi ada bukan. kuasa Tuhan, ada kuasa Allah. Loh. Dia mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus. Yesus bukan manusia lagi yang datang kepadanya. Jadi tujuannya kemana Bang? Arahnya abang tarik ke sini. Selama dia kedatangan pertama, selama itu juga dia anak manusia. Menurut tradisi gereja, setelah dia terangkat dari kubur, dia sudah Tuhan. Berarti ketika Yesus datang kepada Paulus, itu bukan periode kedatangannya yang pertama. Dan ketika dia datang kepada Paulus, Paulusnya melihat dia. 1 Korintus 9 nomor 1. Bukankah aku ini rasul? Bukankah aku ini orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita, katanya. Nah, sekarang kan kembali ke itu tadi Bang. Abang bilang kedatangan yang kedua menunjukkan diri ke Paulus. Ke situ dulu fokusnya. Iya Bang. Kan di dalam Ibrani 9:28 Yesus akan datang menyatakan diri sekali lagi. Kapan itu? Pada saat dia datang membawa tanda-tanda kiamat. Sekali lagi loh. Kalau sekali lagi bukan 2 kali, bukan 3 kali. Kalau dikatakan dan Yesus akan datang 3 kali lagi, maka mungkin yang keduanya yang datang kepada Paulus. Yang ketiganya nanti di akhir zaman. Tapi dia mengatakan sekali lagi. Dia datang sekali lagi. Nah, sekali lagi itu kapan? Ya sama seperti Nabi Isa Bang. Nggak jelas juga kapan. Astagfirullahaladzim. Ya kalau udah dijelaskan udah. Nah, pertanyaannya, apakah sekali lagi menyatakan diri itu sudah atau belum? Belum. Nah,
Kan sudah jelas belum? Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang sebelum mati, sebelum disalib lah, Yesus. Itu sudah penyaliban. Alamak. Itu astagfirullahaladzim. Itu sudah Yesus sudah terangkat ke langit. Puluhan tahun setelahnya Paulus mengaku bertemu ketika dia menuju ke Damsyik. Murid-murid Yesus dianiaya Paulus itu setelah Yesus tak ada di bumi. Setelah dia terangkat ke langit. Tiba-tiba menuju ke Damsyik, dia mengaku bertemu dengan sosok cahaya, mengaku Yesus. Berarti dia menyatakan diri. Entah itu iblis, entah itu Yesus. Tapi kalau Yesus ternyata sisa satu kali lagi menyatakan diri. Pada saat apa? EGP kapannya? Tapi belum terjadi. Nah, kalau begitu siapa yang menyatakan? Dalil abang juga tadi salah abangku, abang Juma. Yang mana? Yang mana yang salah? Galatia 1 ayat 11 ayat 2 sampai 12 itu. Apa yang dikatakannya di sana? Tidak ada dijelaskan di situ di Damsyik. Dalil mana lagi? Kisah Para Rasul 9. Alamak. Ketika dia ke Damsyik, di situ dia ceritakan, di Galatia 5 juga ada. Dia bertemu dengan sosok mengaku, siapakah engkau Tuhan? Tiba-tiba dia mendengarkan cahaya, lalu dia melihat cahaya dan berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kisah Para Rasul 9 ayat berapa? Siapa itu yang mengaku Yesus itu siapa? Kisah Para Rasul 9 ayat kelima. Mulai dari ayat ketiga bisa Anda baca. Itu siapa yang menyatakan diri itu? Kepada Paulus itu siapa? Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, itu siapa yang menyatakan diri kepada Paulus ini siapa? Yesus. Lah katanya menyatakan diri sisa sekali aja lagi. Nanti di akhir zaman belum terjadi. Berarti yang menyatakan diri kepada Paulus akulah Yesus itu siapa? Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti ada iblis datang memakai nama Yesus. Sosok yang datang kepada Paulus ini mengaku memakai nama siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sementara Yesus dikatakan sisa sekali lagi menyatakan diri di bumi ini. Kapan? Sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus ini si palsu. Yesus palsu, sang penyesat. Dia memakai nama Yesus. Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Guru, apa tanda kedatanganmu? Nomor 3. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah terjadi enggak? Benar enggak ada orang mengaku Yesus datang setelah Yesus terangkat ke langit? Betul. Di mana itu? Ketika datang kepada Paulus. Dari mana Bang Juma tahu bahwasanya ini setelah Yesus meninggal, setelah Yesus mati? Sekarang penganiayaan terjadi terhadap muridnya itu kapan? Setelah pada saat Yesus bersama dengan muridnya atau pada saat muridnya sudah ditinggalkan? Ya, ada sebelum mati, ada setelah ditinggalkan. Nggak ada murid-murid teraniaya pada saat Yesus masih hidup. Ada. Di mana tertulis? Malah murid Yesus yang memotong kuping orang-orang Roma. Malah Yesus ngamuk-ngamuk di pelataran bait suci. Di mana murid Yesus dianiaya pada saat dia bersama dengan muridnya? Di mana? Kayak dek nara kepeng. Gak ada bang.
Nggak ada saudaraku, nggak ada. Jadi ketika Yesus sudah terangkat ke langit, muncullah kemudian sibilisisis mengaku Yesus, dan itu dinubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 10 ayat 22 bang. Gimana? Matius 10 ayat 22 sebelum Yesus mati, murid-muridnya. Matius 10 nomor 22. Coba Kamu dibaca. akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu belum terjadi, itu nubuat Yesus kepada muridnya, sama seperti Lukas 21 nomor 8, nomor 12. Waspadalah agar jangan kamu disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti mereka. Namun sebelum itu terjadi, kamu lebih dulu teraniaya, ditangkap, dizolimi, dimasukkan ke rumah-rumah, di penjara, ke rumah-rumah ibadah, dan dihadapkan kepada raja-raja dan seterusnya. Lukas 10 ayat 3 bang. Lukas 10 ayat 3. Sama bang, sama. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Iya, tapi itu tidak ada penganiayaan di situ, saudaraku. Tidak ada murid Yesus dianiaya pada saat Yesus masih bersama dengan Yesus. Gak ada. Lukas 10 itu tidak berbicara tentang itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Tapi tidak ada penganiayaan terjadi kepada murid itu nggak ada. Tapi sudah ada penolakan, pengancaman. Iya, kalau itu betul, tapi bukan penganiayaan. Yang dimaksud di sini ketika dia ke Damsyik, Paulus tujuannya untuk menganiaya. Paulus sendiri yang mengatakan itu, bahwa aku senantiasa selalu menganiaya murid-murid Tuhan, baik laki maupun perempuan, aku masukkan ke rumah-rumah ibadah, bla 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 dan seterusnya. Itu terjadi setelah Yesus tak ada di bumi. Maka setelah dia menganiaya murid Yesus, iblisnya datang memanfaatkan situasi. Karena Yesus sudah menubuatkan itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku. Jadi ketika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu. Apa maksudnya itu? Yesus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Itu maksudnya. Kristus palsu artinya Yesus palsu datang. Nah, itulah yang datang kepada Paulus. Orang banyak yang disesatkan itulah Kristen. Makanya di Matius 7 nomor 22-23 Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pengikut Pauluslah yang memanggil Yesus Tuhan. Pengikut Pauluslah yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Artinya pengikut Pauluslah yang akan diusir oleh Yesus dengan mengatakan, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu dalil, Bung. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam, Kristen. Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Itulah mereka yang akan diusir. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena di dalam Ibrani 9 nomor 28 dikatakan, Yesus akan datang menyatakan diri sekali lagi. Itulah yang diterangkan Al-Quran tadi. Itulah yang diterangkan Yesus tadi di Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30. Bahwa dia akan datang sekali lagi dalam bentuk manusia, dengan membawa tanda-tanda yang tadi. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit bergoncang, akan nampak manusia di tengah-tengah langit, anak manusia Yesus di tengah langit. Semua manusia di bumi akan meratap dan seluruh manusia di bumi akan melihatnya. Seluruh manusia akan melihatnya. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Dan Yesus mengatakan, aku akan datang dalam bentuk anak manusia. Malaikat juga mengatakan bahwa Yesus akan datang dalam bentuk manusia. Yang datang kepada Paulus dalam bentuk cahaya. Ya bukan Yesus.
Oke, saya kira begitu saudara. Silakan Dinda Jibril, masih monitor yang lain silakan. Bikin kopi dulu, campur masako. Siap, Bang. Lanjut Dinda, lanjut. Saya bikin kopi dulu Bang Juma. Goldian. Gold. Kalau perang ayat sih. Gimana? Bang Kopi, sepertinya Bang Kopi Rokap kopinya kurang kental. Nanti bisa dikirim Bang. Mantap. Abang posisi di mana? Sumatera Utara Bang. Medan. Enggak, tapi kalau soal tadi belum menurut Al-Qur'an sih saya tanya tadi sama Bang Juma belum dijelaskan. Enggak, tapi tadi lucu Abang soal ini. Soal Abang bilang soal ini Bang, soal Nabi terakhir. Iya Bang. Ini contoh ya. Kita contoh aja nih. Saya anak terakhir. Saya anak bontot. Saya anak bungsu. Abang anak kedua atau abang saya. Kalau saya meninggal, abang jadi anak bontot nggak? Bukan. Nah, begitu juga Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dia nabi terakhir Bang. Nah, nanti Nabi Isa datang, nabi terakhir siapa Bang? Nabi Muhammad. Dia nabi yang turun lah terakhir. Lah, tadi soal anak abang paham, begitu pindah ke nabi abang langsung sengklek. Bang, abang saya. Kan beda itu Bang. Iya, abang saya. Tahu mana yang paling bontot sama yang paling ini antara. Iya, abang kan abang saya. Saya anak bontot nih, saya anak bungsu. Masalahnya saya meninggal. Saya meninggal terakhir, Bang. Iya, saya kan anak terakhir Bang, saya bontot. Saya anak bungsu. Ya. Habis itu saya meninggal. Abang jadi anak bungsu nggak? Enggak dong. Enggak. Enggak, kalau itu enggak. Benar. Nah, jadi abang tetap anak kedua nggak? Saya kan anak ketiga nih. Iya, saya tahu misalnya. Kalau sekarang kita arahin lah misalnya Nabi Isa yang paling tua, Muhammad yang paling bontot. Habis itu Nabi Muhammad meninggal. Ya tetapnya yang lebih tua, paling tua Nabi Isa. Tapi nggak bisa. Nabi terakhirnya siapa Bang? Nabi terakhirnya siapa? Nabi terakhirnya Isa. Lah, ya, kan sih? Kok anak kedua jadi langsung anak bontot? Bukan anak bontot, anak bungsu. Iya, Nabi terakhir kan. Nah, Nabi terakhir kan itu jabatan Bang. Kan yang nabi terakhir. Nabi terakhir kan Nabi Muhammad. Bagi saya nabi terakhir itu nabi yang datang terakhir. Betul, yang datang terakhir siapa Bang? Ya Nabi Isa lah kalau memang datang lagi La haula wala quwata illa billah. Iya, itu menurut enggak, jadi menurut saya. Abang ya oke, berarti kalau Abang pikir Nabi Isa datang lagi, berarti Nabi Isa pernah melepaskan kenabiannya? Oh, saya tidak tahu kalau memang turun, kalau memang dia naik. Gini bang. Di Al-Quran itu naik diangkat Allah. Itu jabatannya Nabi kan? Iya, betul, Nabi Isa. Ya kemungkinan besar akan turun sebagai Nabi juga. Iya, dia nggak pernah melepas kenabiannya. Dia tetap Nabi ke-24. Rasulullah Nabi ke-25. Jadi begitu Nabi terakhir meninggal, Nabi Isa tetap Nabi ke-24, bukan dia jadi Nabi ke-26. Jadi misalnya kalau Nabi kalau Yesus duluan yang turun. Nah, Yesus duluan yang turun maksudnya? Kalau Yesus duluan yang turun sebelum Nabi Isa? Yesus dulu.
Oh, abang mau pisahin antara Nabi Isa sama Yesus? Ya. Kalau Yesus itu, maaf ya bang ya, tanpa Al-Quran, Yesus itu fiktif bang. Yesus itu bahasa Greek, Yoso. Iya, itu di abad penamaan 1 aja. nggak ada yang namanya Yoso bang. Itu kan penamaan dan adanya dan Iso. terjemahan aja bang. Nah iya maksudnya, Oke. Profilnya kan Yesus. Oke, berarti kita pisahin ya bang ya. Ya. Yang satu diceritakan gereja di abad keempat bahasa Yunani. Sementara Yesus yang abang maksud itu Yoso berbahasa Aramaik di abad ke-1. Abang Ya, paham kalau ngerti, tahu paham. Kak abang mengimani Bible abang, itu sama aja saya mengimani Al-Quran yang keluar di abad 11 dengan bahasa Mandarin bang. Karena Nabi Muhammadnya berbahasa Arab. Nabi Isa tahun berapa rupanya bang? Nabi Isa abad 1 mestinya. Di mana dalilnya? Ada ceritanya, keyahudian. Oh jangan cerita lah bang. Dalilnya Dari apa? Sanhedrin. Tidak ada ditulis di Al-Quran. Nggak dibilang tahunnya. Sama seperti Nabi Musa nggak dibilang tahunnya. Sama seperti Nabi Yusuf nggak dibilang tahunnya. Tapi ada ditulis mengenai Nabi Isa di Al-Quran? Ada. Al-Quran. Assalamualaikum Bang Kores. Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun berapa bang? Al-Quran 610 ke 632. Berarti duluan Yesus. Iya. Tapi Hindu juga sebelum itu bang. Kalau mau tua-tuaan ya. Kalau tua-tuaan kan bukan parameter kebenaran. Kita setuju nggak di situ? Karena kalau yang tua-tuaan Hindu lebih tua. Iya, mau saya mau nggak membandingkan tua ininya, mana kan tahunnya, karena kan kalau Al-Quran turun sekitar 570 tahun yang lalu, Nabi Musa pun Yesus turun 1000 tahun sebelum Yesus. 1600-an, ya. Iya. Tapi ya itu tadi Hindu 6000 tahun sebelum itu. Kalau tua-tuaan bukan jadi parameter kebenaran, betul nggak? Iya, kalau Nabi Isa, nah, kalau Yesus turun duluan, anggaplah ya, apakah dengan Islam akan mengimani juga nanti kalau Yesus turun duluan? Yesus dalam bentuk apa bang? Kami diceritakan Nabi Isa itu akan datang untuk meluruskan ajarannya bang, tauhid. Ajaran agama-agama sebelum ini, tauhid bang, la ilaha illallah. Abang coba abang baca kitab abang dari kitab Kejadian sampai Kecelakaan. Dari Nabi Musa itu nggak pernah ngajarin Tuhan tiga. Oke, bang, maksud saya gini. Apa itu? Kalau kami di Kristen itu oke lah, dulu sebelum Yesus ada perjanjian lama. Nah, siapa yang bilang perjanjian lama bang? Yahudinya bilang itu bukan perjanjian lama, itu masih kitab mereka berlaku sampai sekarang. Ya sama bang, itu perjanjian lama juga, kitab Yahudi. Iya, menurut kekristenan kan, menurut Yahudi enggak, itu masih kitab mereka sampai sekarang masih berlaku. Dan bagi iman kami juga perjanjian lama, perjanjian baru. Oke. Di perjanjian baru juga kami imani setelah Yesus Kristus. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa Nabi Alkitab yang diturunkan sama Nabi Isa, Alkitab nggak diturunkan terhadap Nabi Isa bang? Bukan bang, Taurat sama Injil itu. Bukan, Nabi Isa itu menerima wahyu bernama Injil, kitab bernama Injil. Injil itu dalam bahasa Arab itu namanya Anjalu, penerang. Itu kalau yang abang punya itu kan kabar baik. Iya, Injil yang diturunkan lewat Nabi Isa itu tertulis seperti Al-Quran. Enggak tertulis. Enggak tertulis. Tapi ada yang mengatakan tadi
Oke. Ini iman kita berbeda di sini, Bang. Sekarang saya tanya sama Abang. Saya kasih Abang satu kitab, tulisannya Al-Quran menurut Bang Zuma. Saya tanya menurut Abang, apakah itu Al-Quran, Bang? Al-Quran. Loh, Al-Quran menurut Bang Zuma. Ini kitabnya namanya Al-Quran menurut Bang Zuma. Apakah itu Ya. Al-Quran? Oh bukan. Nah, bukan. Karena Al-Quran asli, nggak bisa dirubah. Sama seperti gospel Abang. Sekarang kan Injil Abang menurut Matius. Injil menurut Lukas. Injil menurut... Bukan Injil dong. Betul nggak? Ya kalau itu kan karena ditulis, Pak. Abang udah lempeng tadi soal Al-Quran, sekarang soal Injil bekok lagi. Oh enggak. Saya akui itu memang arahnya kan itu ditulis Paulus, ditulis murid Yesus. Sekarang kalau kita berbicara Al-Quran, Al-Quran juga bukan ditulis, ada penulisnya kan, walaupun itu asli. Al-Quran dituliskan oleh Zaid bin Sabit dan 65 sahabat dan diverifikasi oleh Rasulullah langsung waktu Rasulullahnya masih hidup. Dibacakan ulang, Bang. Ya kan tetap ditulis seperti Paulus. Iya. Bukan beda, Bang. Rasulullahnya mendiktekan. Abang paham nggak mendiktekan? Iya, kita juga kan kalau berbicara seperti itu, Bang. Nah, kapan Yesus mendiktekan Bible, Bang? Atau Gospel? Loh, oke, itu tidak tertulis kalau bahasanya dikoreksi berarti, sama Yesus. Berarti beda ya? Ada nggak saksinya misalnya bahwasanya waktu malaikat Jibril menurunkan wahyu itu biar benar-benar tidak ada perubahan ke Muhammad? Oh jelas, Bang, waktu Rasulullah ini menerima Al-Quran, yang abang nih, yang non muslim menerima, kan Muhammad, paham. Sebentar. Muhammad tidak tahu baca dan tulis. Saya mau menjawab ini, Bang, sebentar. Waktu yang non muslim paham, Al-Quran itu diturunkan di satu malam di Gua Hiro doang. Abang mesti ingat ya, Rasulullah cuma menerima 5 ayat di Gua Hiro. Sisanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, Rasulullah itu menerima hafalan terus, Bang. Menerima wahyu terus. Jadi waktu Al-Quran ini turun, banyak saksinya, Bang. Menyaksikan? Iya. Ada yang melihat Jibril lagi langsung. Mau saya tunjukin? Wahyu, nggak semua wahyu kan, Bang? Nggak semua. Ya. Oke. Ya kalau mau kayak gitu Nabi Musa di mana, siapa saksinya ngelihat menerima wahyu, Bang? Makanya itu berarti kita kan nggak. Berarti kita nggak usah percaya Nabi Musa. Bukan, kita kalau nggak usah permasalahkan itu. Lah kan abang yang mempermasalahkan saksi tadi. Lo enggak, karena kan abang selalu Islam itu kan selalu siapa yang nulis perjanjian baru, siapa yang. Nah enggak. Kalau soal penulisnya nggak ada masalah. Saya nggak mempermasalahkan soal tulisannya, Bang. Tidak dikoreksi. Saya nggak mempermasalahkan siapa yang nulis, abangku. Pemahaman kita soal iman, soal Injil ini berbeda, di mana saya mengimani Injil itu diturunkan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Udah itu aja. Injil itu katanya dari Anjalu, artinya penerang. Jadi Allah menurunkan wahyu-wahyu penerang terhadap Nabi Isa untuk umatnya di zamannya, yaitu Bani Israel. Nah, yang abang pahami, Injil itu yang ditulis Yohanes. Abang paham nggak? Dan kami imani walaupun itu benar ditulis, walaupun tidak dikoreksi. Which is fine, nggak ada masalah, itu iman abang, nggak ada masalah. Tapi tadi saya udah buktikan kalau saya ngasih ke abang Al-Quran menurut Bang Zuma. Apakah itu Al-Quran? Abang bilang bukan. Tapi begitu abang dikasih Injil menurut Matius, abang terima. Cuman biasanya seperti itu, Bang. Kalau kita berdebat dengan Islam, kadang-kadang kalau terakhir mentoknya Islam selalu mengatakan Alkitab itu bohong, pembohongan yang ditulis Paulus. Kami nggak terima.
Abang tahu daftar isi, abang kayaknya ini banget ya. Abang tahu daftar isi Alkitab nggak sih, Bang? Tahu Bang, Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru. Oke, yang perjanjian baru itu isinya apa aja? Nah Bang? Yang perjanjian baru itu isinya apa aja? Ada empat gospel kan? Gospel Matius, Gospel Markus, Gospel Lukas, Gospel Yohanes, betul nggak? Itu jumlah kitabnya 27 Bang. Iya, tapi gospelnya, Injilnya itu cuma 4 Bang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu 4. Sisanya kan surat Paulus Bang. Kisah para Rasul itu kisah para Rasul. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus yang Korintus ada 2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus. Itu kan surat-surat Paulus semua. Jadi abang paham nggak? Perjanjian baru abang 4 Injil, sisanya kan surat-surat. Jadi Paulus pun nggak nulis Injil Bang. Betul. Ya sudah. Jadi pertanyaan saya Bang, kenapa silakan diturunkan ke Nabi Alkitab yang diturunkan ke Nabi Isa tidak diimani atau diikuti sebagai petunjuk? Saya mengimani Injil itu diturunkan terhadap Nabi Isa Bang. Isinya? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, selain Bapaknya Yesus, selain Nabi Isa. Ya itu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Rasulullah aja la ilaha illallah 13 tahun Bang. Yesus kan baru 3 tahun. Nabi-nabi sebelumnya itu juga ngajarin tauhid kan Bang? Coba abang kasih tahu saya deh. Kapan Nabi Musa kita nyuruh kita nyembah Tuhan yang 3 in 1 Bang? Gak ada. Nabi-nabi sebelum Nabi Isa ngajarin tauhid semua Bang. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiba-tiba ada satu orang yang ngaku ketemu, habis itu tiba-tiba Tuhannya jadi 3. Rasulullah, Nabi terakhir, datang meluruskan, enggak, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi sebelum meninggal Nabi Muhammad Bang, Nabi Muhammad itu sakit kan Bang? Sakit, betul. Padahal ada disebutkan di Alkitab, di Al-Quran, nggak tahu dalilnya, ada pernah saya baca gitulah. Bahwasanya semua nabinya akan dilindungi sama Tuhan, sama Allah. Oke. Jadi Nabi kan manusia Bang, boleh sakit dong, boleh meninggal dong. Semua yang gimana itu Bang? Semua Nabi kan manusia Bang. Semua yang hidup pasti mati. Jadi maksud abang mau menabrakkan Allah selalu melindungi nabinya, habis itu nabinya nggak boleh meninggal gitu? Nggak gitu dong? Oh bisa aja sakit gitu ya? Harus Bang. Saya mau ke surga harus meninggal Bang. Semua yang hidup pasti mati. Ibu, kalau di ajaran abang, ibu Tuhan abang aja mati kan? Semua yang hidup pasti mati. Oke. Tapi alhamdulillahnya. Tahu Bang? Apa itu? Kalau boleh tahu, ada dijelaskan di Al-Quran Bang, nubuat dan mujizatnya Nabi Isa?
Mukjizat Nabi Isa banyak. Dia ngomong waktu bayi, habis itu ngidupin burung seizin Allah. Mukjizat itu untuk Nabi, Bang, bukan untuk Tuhan. Nabi Isa, Bang, bukan Muhammad, Bang. Iya, Nabi Isa. Nabi Isa itu ngomong waktu bayi. Bang? Iya, iya. Iya. Iya, kelahiran tanpa ayah. Itu sama kayak Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Habis itu Siti Hawa tanpa ibu. Ya tadi yang saya bilang, membentuk burung dari tanah. Habis itu menyembuhkan orang buta, kusta. Nabi Isa. Semua nabi punya mukjizat untuk umatnya di zamannya, Bang. Mukjizat Rasulullah sekarang Al-Quran. Menurunkan makanan dari langit, betul. Bang Kopi. Bang Kopi. Mungkin kopimu kurang kental, abangku. Oke, Bang. Makasih atas pencerahan. Malah tidur Bang Om.